Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kamu sudah mengakui Muhammad di sini, salah nggak ditegur. Berarti Allahmu lupa. Iya tahu. Kan jelas kalau beliau salah, Allah akan tegur. Nah, ini kenapa nggak ditegur? Berarti kalau nggak ditegur berarti apa yang terjadi? Allah lupa atau gimana? Hah? Pikun Allah lele pikun. Hah? Berarti Allah lupa. Oh, nah ada syagiat rupanya. Berarti Allah lupa, tim. Tim sebentar, berarti Allah lupa. Berarti itu benar. Berarti itu informasi yang disampaikan Rasulullah itu berasal dari Allah. Berarti benar. Kalau itu salah, Oke, perkataan Muhammad benar ya? Yes. Oke, berarti perkataan Allah ini salah. Mana lebih hebat nih sekarang, perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Ya itu berarti pengetahuan ya, kepada beliau dikasih pengetahuannya. Memang kalau cinta buta ya benar kata orang itu, ibarat orang sayang-sayangan. Tai kambing pun rasa coklat katanya. Nanti dibawa domba nanti ngamuk. Loh, itu kan kata kiasan loh dari anak sekolah juga kan sering itu. Iya, ini memang bahwa kiasan. Nah, tai kambing rasa coklat itulah kalau cinta buta. Gimana? Kok ada juga kiasan, tidak pantas roti diberikan kepada apa namanya tuh? Kepada anjing. Nah, udah itu biasa. Lah iya memang kiasan lah. Makanya kan nggak ada dibilang, makanya kan nggak ada kan. Rotinya Yesus kan. Nggak ada kan dikatakan ibu itu anjing kan. Malahan dia karena pertobatannya malah dia dikasihani kan. Pertobatan. Ibu itu ngemis remah-remahnya. Gini lah dulu tim. Kau gini loh tim, coba. Sekali mbok kau sesuaikan dengan namamu kan jujur ya kan. Dari tadi kita jujur. Oke, benar apa tidak di sini Allah mau berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat selain benar. Tuhan. Nah, benar. ketika Muhammad tahu hari kiamat ada Jumat berarti dia Tuhan. Tidak. Aduh, bentar dulu Keisa, Islam Pak Kristen Keisa. Keisa. Langsung mau lihat, langsung lah. Orang Korea. Cina itu, baru kali kau tim Cina itu, Korea kau bilang. Iya, kalau Korea. Keisa. Kali. Yakin nggak tahu di Korea. Mengenai Islam dia. Per 15 juta katanya. Agak aneh nih sepupu apa ini. Kalau mampu baca teks asli Alkitab bahasa Yunani 2 lembar saja, ya ampun. Padahal udah aku bilang sama saudaramu si pupu papa ini lo jujur. Kalau ada duitmu, kasihlah ke masjid biar orang masjid itu nggak nanggok-nanggok di tengah jalan. Bandel kali kawan ini. Itu dalam gereja boleh. Hah? Kalau nanggok dalam gereja boleh. Lah kalau kami kan nggak ngemis-ngemis untuk bangun gereja toh. Iya, kan sama aja ngemis juga itu. Enggak lah. Masa dari dirimu ke dirimu kok ngemis? Enggak lah. Kalau di dalam gereja, dalam hotel, dalam mall nggak ngemis ya? Enggak lah, itu kan sama ibarat nabung itu. Nabung buat diri sendiri toh, sama itu. Orang Kristen kan. Bukan, itu fakta Tim. Kalau orang Kristen ngasih ya, ngasih berkatnya ke gereja, toh itu digunakan untuk gereja itu. Artinya untuk mereka sendiri juga kan. Mengemis sama bapakmu. Gimana ngemis? Ngemis pula katanya. Apa bedanya? Itu beda tempat ajanya. Satu di gereja, satu di jalan, satu di mall, satu di jalan. Tim, ada nggak di Al-Quran minta tanggok tim? Gini loh tim, perhatikan ya. Misal nih kan ada orang di jalan raya tuh nanggok kan, kasihlah dia uang. Emangnya aku butuh masjidmu kan enggak kan? Iya. Butuh masjidmu itu loh. Lah itu maka saya bilang kalau orang Kristen di gerejanya dia bagi berkatnya gitu. Dan itu untuk fasilitas mereka juga. Misalnya nih ada yang kursi rusak diperbaiki. Gitu loh. Berarti dari mereka untuk mereka, bukan dari mereka untuk mereka. Kalau Islam dari orang lain untuk dia, ngemis namanya. Enggak lah. Jadi yang ceweknya ditindak aja. Dia kalau enggak enggak apa-apa. Kemarin itu udah benar satunya jam 10 kami jam 6 Om. Ya, jadi Hadi pagi gitu loh. Hari. Jam 3. Iya, Keisha kasih kalau yang kita. Ya, kali kolenya kasih Bilangnya Rudi jangan sampai siang-siang. Udah gua tahu itu Om sama Baby tadi. Iya. Pembisnis Allah dia. Keisa, halo Keisa. Ini Keisa gimana sih? Halo Keisa. Melokok dulu Keisha. Keisha.
Tekan aja balik. Iya salah pencet kalau saya ini. Saya lagi apa dia cari cuan, kok naik kan? Enggak takutnya gini jujur, takutnya nanti kan dia bicara cuan kan bicara duit kan datang pula saudara mengemis gitu loh. Orang Cina pasti banyak itu orang Islam, orang Kristen. Pasti minta ampau. Tengok ini, ada yang komen gini saudara. Makanya tanya Roh Kudus, Allah Bapak mesti tahu kiamat. Itulah dungunya coba. Enggak akan dikasih tahu harinya itu kawan. Kalau dikasih tahu, dunia akan kacau balau. Hakiklah otakmu. Ya kacau balau lah orang Islam. Makanya dimaksud di sini pengetahuan tentang kiamat. Kan sholat bisa aja kan? Bukan, maksudnya ini loh yang komen di bawah itu otaknya itu loh. Kayaknya otaknya udah pindah ke pantat gitu loh. Maksud saya gini loh. Gimana kau mulut kau pindah ke pantat? Enggak loh. Korea. Orang di sini aja ayatnya udah bilang ya. Akan datang kepadamu kecuali secara artinya Allah itu nggak akan memberitahu Muhammad hari Jumat katanya. Hari Jumat mengatakan hari Jumat, salah nggak? Aku tanya kaidahnya. Nah, kenapa nggak ditegur kalau salah? Salah kaidahnya, lah karena Allahmu lupa, gitu. Ini kalau lupa, itu bukan Tuhan di Bible itu. Kalau Islam ini Tuhannya nggak ada segitunya ayatnya. Kalau Allah nggak lupa, misal kalau Allahmu nggak lupa. Dengar dulu, kalau Allahmu nggak lupa, berarti si Muhammad itu jadi Allah gitu loh. Mana? Itu loh. Coba lah rasanya. Memang kalau orang jelas kan ayatnya betul, hadisnya betul, nggak ada yang salah situ kan. Apa lagi? Udah sakit sih jujur ini udah sakit. Iya sakit. Ya suka hati nggak mau sakit jujur. Gimana sih? Pada dibunuh itu. Coba lah, dibunuh, salib, cuman nggak apa-apa lah sakit. Daripada disalib, cuman. Kau masalah disalib, kau nggak tahu Muhammad kau ada ibu-ibu tua ditarik pakai onta. Kau ini lebih parah lagi. Jadi pakai onta cuman, kayak mana ngelempar? Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua renta, ya, ditarik tuh kakinya dua-dua, tangannya dua-dua, ditarik itu pakai onta. Mana? Itulah kelakuan nabimu. Tunjukkan dulu Titan. Astaga. Maksud apa ibu rupanya? Kok bisa kayak gitu? Allah, sekarang tanya kasus kalau tadi mana? Kalian jadi lupa kan kalau ada kasusnya mungkin bisa yang gini ya. Alasan. Belah. Kenapa lagi nih? Kejam kali lah memang. Yang nggak kejam itu halu. Dunia ini kejam bang. Sampai bunuh-bunuhan orang. Makanya ada Islam. Ada Islam kalau nggak ada kami Kristen udah bunuh-bunuhan kali. Coba di Islam kalau bunuh orang dibunuh. Jangan kecuali dengan yang hak. Oh itulah. Jangan yang hak. Memang kalau yang berhak dibunuh ya dibunuh lah. Wah. Berarti kau itu manusia primitif kau, sama seperti perilaku hewan. Hewan juga kan begitu. Kau ini. Tobat kau apa sih, Tim? Tobat kau, Tim. Apa yang bertobat? Tobat kemana? Tobat Kristen. Yesus gak terima aku. Yesus gak terima, dianggapnya aku anjing. Fitnah aja muncunggai itu ya. Memang muncunggai itu tukang fitnah aja. Yang menyamakan anjing itu si Muhammad. Perempuan disamakan dengan anjing, maka marah Aisyah. Dia bukan Yahudi kan? Aisyah marah. Kenapa? Coba kita ngomongin yang menyamakan kau dengan anjing itu si Muhammad. Maka Aisyah marah. Apa bahasannya? Cinta apa? Kita. Udah diam dulu kau apa? Ini mau kutanya dulu si Khalid. Khalid Islam Kristen? Butong, mengasihi itu melindungi yang lemah, Butong. Bukan melindungi yang salah. Halo, selamat sore, Bang. Oke, selamat sore. Khalid, kau kan Islam kan? Iya, pasti, insya Allah. Alhamdulillah. Menurutmu ada nggak manusia yang tahu hari kiamat? Ada. Hah? Ada. Oke, berarti Allahmu nih penipu, berarti Allahmu di sini. Kok penipu? Loh, karena Allahmu bilang nggak akan ada yang tahu selain Tuhan dan Allah. Ya kalau pas terjadinya itu nggak tahu, cuman kalau harinya ya hari Jumat menurut Islam. Tahu nggak kenapa langsung dia bilang ada? Gara-gara dia sudah tahu Muhammad tahu hari kiamat. Tahu dia nanti, nanti hari Jumat, yang mulia ini. Hari Jumat, hari Jumat loh. Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Udah berapa kali hari Jumat kok nggak kiamat? Ya, nanti kalau kiamat kamu menyesal loh. Memang. Kamu kan penyembah manusia.
Yang menyesali itu Memang. penyembah manusia. Penyembah manusia itu kalian. Astaga, kau aja lagi jaga. Kau lagi jaga anak rupanya. Ampun dia. Coba teman-teman, karena dia udah tahu Muhammad itu bilang hari Jumat, makanya dia bilang ada. Katanya. Itulah Islam, dia misi Muhammad kawan. Hah, kepalanya itu pun mampu dipijak-pijaknya. Apa? Story. Ya kan? Sama kayak si tim tadi. Oh, nggak akan ada yang tahu manusia hari kiamat. Kalau ada berarti penipu. Iya penipu. Giliran dikasih tunjuk. Oh, bilang Muhammad. Oh, itu kan begini begono. Aturan itu pertama keluar dari negara. Tim, memang kalian itu selama masih Islam, begitulah. Muter-muter kayak gasingan kalian. Tahu yang muter-muter, aku udah tegas ku bilang kalau salah. Kalau ditegur sama Allah, kan banyak saran beliau kan sama Allah. Masalah ada itu. Enggak ada sejak kapan? Sejak kapan buka masam? Kan Bro, tegur. sejak kapan Muhammad pernah bicara sama Allah? Ini kan ayatnya ada muncul. Enggak jadi. Sejak kapan Allah pernah bicara sama Muhammad? Ayo. Apalagi? Korea. Sejak kapan pula Allah itu Muhammad bicara tidak secara langsung, tetapi melalui perantara. Sejak kapan pula Muhammad pernah wahyu? Sejak kapan pula Muhammad pernah bicara kepada Allah? Ini nggak apa-apa. Ini ngarang bebas aja. Memang orang Korea ini Korea Utara ini kayaknya Korea Utara nih. Aku selatan Korea. Asal kau. Gak ada hubungannya itu, tapi udah jelas kan. Dengar dulu si Khalid ngomong gini. Kok dikik lah anak kecil. Kau ini memang gak ada otakmu Khalid ya. Masih bertanya kau kenapa dikik, nanti rungkat ada suara anak kecil. Jauhkan dulu dirimu dari anak kecil. Oke, silakan Titan, gas dulu kepala orang ini, luruskan dulu lah. Mencales Titan. Ya gimana Rizal? Alah, bilang aja kau takut. Ngomong dah. Kenapa Bilang aja Rizal? kau takut. Kalau si Muhammad kau tahu hari Jumat kiamat. Padahal dikatakan Allah tidak ada satupun hari pun. Utusan Allah. Utusan Allah itu pasti tahu. Cuma nggak semua. Itu kan kontradiksi. Jujur. Coba. Itu nggak kontradiksi. Ini bagus. Nih, udah kau pasang kotak. Coba. Gimana? Halo Raja Debat, saya boleh nanya nggak? Di Al-Arad 187 tidak satu pun tahu hari kiamat. Paham? Nah, terus? Tidak satu pun tahu maupun hari. Paham? Raja Debat. Bukan hari, bukan yaum. Perhatikan. Menurut Yesus hari kiamat itu terjadinya kapan? Hari. Paham nggak kamu bahasa Indonesia jujur? Jangan kamu kita versi nabimu. Gak tahu apa-apa, nggak sekolah. Hah? Jadi kalau menurut Yesus itu hari kiamat terjadinya kapan? Hah? Itu kalian biar dulu Bang Khalid. Kalian bantu. Sebentar kali. Saya tanya dulu ke Islam dulu. Jujur. Menurut Yesus terjadinya hari kiamat itu kapan? Nanti dulu. Hah? Kenapa? Yesus tidak memberitahu nanti dulu. Ini dulu. Hah? Ya. Jadi ini dikatakan di Al-Quran kalian. Itu sama kali ya. Iya kan sudah kau baca. Sekarang kita nanya. Ada satu perhatian. Sesungguhnya Yesus itu tahu nggak hari kiamat kapan terjadinya? Biar adil loh, biar adil. Jangan curang. Sudah saja, tidak diberitahu dah. Hah? Tidak diberitahu kepada manusia. Sudah. Berarti lebih bijak nggak tahu apa. Udah ya? Yesus dikasih Sudah ya? Yes, Sudah bulan ya? itu ciptaan Yesus ya atau bukan? Sudah, jawabanmu sudah aku jawab. Yesus Sekarang pernah saya nggak tanya. ke bulan? Nah ini Islam nggak bisa. Pernah nggak Yesus ke bulan? Nggak bisa kondusif ini sekali ini. Loh, aku nanya ini boleh dong nanya. Yang pasti nggak seperti Muhammad belah bulan anak-anak 9 tahun. Apalagi belah bulan Yesus itu bisa ke bulan aja nggak pernah. Udah. Pernah nggak Yesus ke bulan? Apa sih pertanyaanmu nggak sesuai dengan kitab? Kita Kok sesuai kitab? Tidak semua Ini. sesuai kitab. Makanya saya nanya, apakah Yesus pernah ke bulan? Kamu diskusi kok nggak pakai data sih? Turun kau. Ngomong ngoceh terus nggak kondisif. Kayak nabimu aja kau. Nah, coba jujur baca itu dulu. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya. Paham nggak kamu baca ini? Paham. Berarti hari pun tidak ada yang tahu, betul? Itu sebagian aja kasih tahu. Sebagai utusan. Sebagian ada nggak di kitabmu sih sebagian aja dikasih tahu gimana sih? Coba dulu. Ini terjadi juga nggak diketahui. Jumat kapan rupanya? Tahun berapa? Tapi kan nggak dikasih tahu. Jumat pun tidak ada yang tahu. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak ada yang tahu. Paham nggak? Iya, nggak ada yang tahu memang. Cuma diberitahu sedikit kan boleh-boleh aja. Beliau kan utusan Allah. Di mana dalilnya dikasih sedikit? Di mana? Itu kan belum bilang. Kan belum bilang. Di mana Allah bilang di Quran ditahu sedikit mana? Di hari Jumat. Hah? Perkataan beliau itu kan wahyu.
Oh, sejak kamu berkaitan Muhammad wahyu? Waduh gawat nih. Ya, ayat Al-Qur'annya. Kok heran kau? Ya saya ajari kamu. Kau yang kuajari. Perhatikan. Kau yang kuajari. Sejak kapan Quran wahyu Muhammad? Sejak kapan? Kalau dari Al-Quran sama kepada kami nggak bakalan bisa. Kami ajari kau. Kamu bilang bisa. Tadi Quran itu perkataan Muhammad, betul? Wahyu Muhammad. Wahyu yang keluar dari mulutnya Rasulullah. Al-Quran wahyu keluar dari mulut Rasulullah. Gak salah kau ucapkan itu. Tidak. Jadi di mana lagi? Kamu ya. Gini. Ya saya ajari kamu sebentar. Jadi Quran itu wahyunya Allah kepada Muhammad, terus diejakannya kepada manusia sehingga sahabatnya menulis. Bukan wahyu Muhammad, bukan perkataan Muhammad. Gimana sih kamu? Dari mana? Dari mana keluarnya? Sahabat dari mana keluarnya? Dari mulut siapa? Iya, yang diejakan dari mulut Muhammad, tapi bukan perkataan Muhammad. Bukan wahyu Muhammad, bukan dari mulut Muhammad Al-Quran. Kita mau cari di Al-Quran bahwa perkataan Muhammad itu wahyu. Hah? Ada perkataan Muhammad wahyu? Mana? Ya ada lah, orang yang keturunannya ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Aku baru tahu, coba. Jadi kamu ngajarin aku tentang Quran, aku nanya-nanya pula. Ya karena kamu salah. Mana karena kamu salah. Kamu salah ucapannya. Gian, kau bantu dia si dongok dulu Gian. Lagaknya mau ngajari Al-Quran, tapi sekarang saya tanya. Saya ulangi kamu. Al-Quran itu perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Perkataan Allah. Itu kenapa kamu perkataan Muhammad? Pertama kali keluar dari kepada sahabat dari mulut siapa? Dari mulut Muhammad. Nah yaudah. Ya yang diejakannya kepada sahabatnya, bukan perkataan Muhammad Al-Quran itu. Dari beliau kan awalnya kan? Hah? Sehingga bisa didengar manusia kan? Iya, tapi itu ya udah iya. Saya bantu kamu. Oh, oke lah, kalau kamu bilang bahwa berarti kamu bilang itu Al-Quran itu perkataan Muhammad. Al-Quran itu keluar dari mulut Muhammad. Setuju? Enggak, sekarang saya tanya kamu. Jujur, Al-Quran itu keluar dari mulut Muhammad. Jawab dulu. Al-Quran itu keluar dari mulut Muhammad. Sama orang Korea harus pintar kita. Enggak, sekarang saya tanya kamu balik. Al-Quran itu keluar dari mulut Muhammad. Keluar untuk sampai kepada manusia dari mulut Nabi Muhammad. Tadi bilang kan. Al-Quran itu apa? Wahyu Muhammad. Apa sih jujur ini? Lawak kau. Soalnya saya nggak jelas ya teman-teman di bawah. Jelas soalnya. Si jujur ini aja dinaikin lagi dasar. Makanya kau itu pakai adab lah. Kau lagi diskusi sama saudaramu pun kau nggak peduli. Kau pakai nanya Yesus ke bulan nggak pakai adab? Aneh ini orang. Bentar tim ya, ada tugas dulu saudaramu ini tim ya. Kau di bawah dulu tim. Apa? Ayo. Cuma nanya pernahkah Yesus ke bulan kok marah banget? Apa? Saya nanya pernahkah Yesus ke bulan kok kau marah sekali? Kenapa kau marah? Pernah. Nah, gila dia kan, gue bilang pernah gila dia juga. Gila dia, itu yang saya bilang tadi. Oke. Ya. Coba, ini lanjutkan dulu bro. Kenapa Muhammad ini tahu? Kenapa Muhammad ini tahu hari kiamat? Jadi Yesus pernah ke bulan. Kenapa Muhammad ini tahu hari kiamat? Yesus pernah ke bulan. Terlalu gampang kalau dia ke bulan. Nah sekarang Ablamu pernah ke bulan enggak? Ablamu pernah ke bulan enggak? Aduh. Ablamu pernah ke bulan enggak? Saya kan enggak membantah. Ablamu pernah ke bulan apa tidak? Enggak marah. Sekarang saya coba balikin. Ablamu pernah ke bulan enggak? Coba. Ablamu pernah ke bulan? Kamu pernah lihat Allah? Pernah. Gila dia kan? Gila dia teman-teman. Karena Allah kan cuma tulisan doang. Gimana sih? Halo, saya kan senang makanya ketawa. Iya, sekarang Ablamu pernah ke bulan tidak? Ya. Oke, pernah ke bulan dia. Berarti lebih besar bulan daripada Allahmu. Lebih besar Allah. Loh, bagaimana bulan bisa menampung Allah? Ya? Kejebak dia. Emang Tuhanmu kecil. Bagaimana bisa bulan kalau kecil? Bagaimana caranya Tuhan ke bulan kalau kecil? Aku bayangin dulu pakai pesawat. Aku bayangin dulu Allah kau di bulan. Oh, berarti itu langsung nyampe. Jadi perhatikan teman-teman ya, bulan lebih besar daripada Allah kata Khalid. Loh, kok bulan lebih besar Allah? Emangnya Tuhanmu kecil? Lebih besar Allah. Baru tahu aku. Loh, kamu yang salah. Kamu yang kasihan. Tuhanmu pernah nggak ke bulan? Aku kan sudah bilang tadi. Kau bilang Allahmu pernah ke bulan. Allahmu mana lebih besar, bulan atau Allah? Allah yang lebih besar. Enggak, jadi gimana di ke bulan? Tentu saja Allah itu meliputi setiap ciptaannya, bro. Oh, berarti Allahmu meliputi yang menggerakkan bulan 30 hari siapa? Berarti yang Allahmu menggerakkan bulan 30 hari siapa?
Berarti agamamu meliputi segala sesuatu. Yang menggerakkan bulan 30 hari itu berarti siapa? agamamu meliputi segala sesuatu. Benar nggak itu? Berarti agamamu meliputi segala sesuatu. Betul. Oke. Kira-kira kotoran saya, tai saya diliputin agamamu nggak? Hah? Semua diliputi, tapi Allah tidak kotor. Lu tadi katanya semua diliputi, tapi Allah nggak kotor. Mana yang benar? Turunlah kau gila. Cih. Botol. Nggak waras otakmu. Katanya tadi Allah meliputi segala sesuatu. Oke. Tai saya diliputi nggak? Iya. Tapi nggak meliputi yang kotor. Oh, berarti kotoranku bersih ya? Makanlah. Makanlah tai gitu. Kalau nggak kotor taiku. Memang sok pintar, sok main-main kata-kata kau. Apakah taiku diliputin Allahmu? Iya, tapi Allah nggak meliputi kotoran. Oh, berarti kotoranku nggak kotor ya. Nanti ku kasih lah sama mama kau ya, taiku itu. Botol kali dari tadi dikasih kesempatan, macam merasa sakit jiwa dia. Ayo, coba naik Islam yang apalah, yang waras lah. Aduh, si jujur pun nggak jujur, namanya aja si jujur. Ayo. Mana tadi ada yang naik tadi? Ayo naik ke Juman. Ayo, udah kujambak ke Juman. Jangan jago-jago typing kau. Jangan-jangan kau nunggu-nunggu taiku lagi karena nggak kotor kata taiku, kata siapa tadi. Ayo naik kau. Malas naik. Iyalah, kalau naikkan apa kau itu cepat kali kan ke selangkangan itu. Kalau bagian selangkangan cepat kali kau naik kau kan. Tapi kalau disuruh naik, aduh, kecerdasan nggak mau kau. Ayo naik kalian tuh. Tapi agak lain mereka ini Titania demi Muhammad itu ya. Kacau loh. Udah jelas-jelas Muhammad itu melawan loh. Dia takut dia naik. Orang bahasa agama ya iyalah, orang kalau disuruh naik nggak berani. Ayo, shalom semua yang baru bergabung. Oke, Bang Daparen, Islam Kristen Bang Daparen. Ya, sorry Bang, tadi tetap layar rupanya terpencet naik. Oke, siap Bang. Kristen Bang. Kita nyimak dari siang tadi aja Bang sampai ini. Oke Bang, siap. Turunkan aja Bang. Iya Bang ya. Tengok kan siapa ini, keluar aja di bawah loh. Dinaikin nggak mau dia. Si Juman ini. Kubisukan dulu dia ya, berani naik dia ya. Coba, berani nggak dia naik? Kubisukan kau. Udah tahankan. Naik kau naik, jangan typing kau sok jago. Udah aku jambak kau, Juman. Kenapa kalian happy santai dong. Oke bro, gaco. Oh, nggak berani naik dia kan? Itu jago typing doang. Aku buat dulu judulnya ini ya, ganti judul dulu. Muhammad Allah. Muhakat pula lagi. Nih besar nih judulnya nih Ayo, ada nggak yang apa yang bisa ini? Ayo. Ada nggak bisa bantah Muhammad ini Allah? Suweb aja dia udah malu dia. Ale katanya itu Ale. Siapa? Suweb. Suweb mana nih?
Ini si Suek mana nih? Weh, banyak pengikutnya lah. Satu pengikut. Ayo naiklah kalian, ayo. Buktikan kalau si Muhammad ini bukan Allah kalian. Masih di bawah si Jumen ini, coba. Jenggotmu aja aku panjang-panjangkan. Siapakah? Satu, dua, satu. Yang nggak ada lagi jangan berani kalian. Habis pula nih jurus kalian. Coba lah. Ku jambat terus ke Ajumen. Ayo, langsung ditolaknya bro. Gak berani dia naik. Naik Ya. pilih, naik pilih. Apalagi si Billy ini. Mana ada kemampuannya ini. Si Billy ini kan si Billy ini kan Islam. Islam merasa apa? Islam merasa oneness. Islam rasa oneness dia itu. Kalau enggak oneness rasa Islam. Kayaknya nggak berani dia naik. Ayo, Rahmat. Diwisukkan aja lah sebelum ini ya. Dan naik dia. Biar naik dia. Kalau jago-jago typing dia, bisukan biar naik dia. Kita latih mentalnya itu. Supaya jangan bikin malu Islam. Udah terlalu malu mereka, masa dipermalukan lagi. Oke Bang Rahmat, Islam Kristen Bang Rahmat. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bang Rahmat Islam. Saya mantan KTP aja masih Islam. Oh puji Tuhan. Silakan ya. Pak Rahmat, sampaikan dulu. Ya, gara-gara lihat perdebatan di TikTok, di YouTube itu akhirnya saya pelajari. Sekalipun berbekal terjemahan, saya memang bukan ahli membunyikan huruf hijaiyah. Tapi dari terjemahan itu sudah nampak sekali kok. Kalau Islam ini sumbernya kan cerita dari satu orang yang dibuka dalam sebuah kitab suci. Dan kitab suci ini aja baru dibikin tahun 1924. Masih tua dengan pabrik jamu jago 1918. Jadi masih kemarin kitab suci Al-Quran itu dikanon dalam sebuah kitab. Kalau saya mengamati, mendengarkan ceramah Munim Siri itu betul sekali. Pada saat itu dari berbagai agama, dari berbagai negara itu masing-masing membawa kitab suci masing-masing. Membawa Quran versi masing-masing. Akhirnya dibentuklah suatu komite untuk mengkanon Quran di Mesir tahun 1924. Jadi masih terlalu muda. Makanya juga enggak heran masih banyak sekali yang menjadi pertanyaan. Apakah betul Quran yang sekarang ini sesuai dengan Quran yang turun pada zaman Baginda? Kalau kita sejarahnya, Quran itu pernah dibakar yang asli itu oleh Utsman. Kemudian Utsman menerbitkan 4 mushaf yang dikirim ke berbagai negara. Nah, yang dibakar itu isinya apa kita tidak tahu. Makanya di Islam ini kan ada 2 kaki. Di salah satu sisi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, di salah satu sisi membuat ajaran baru, Allah baru. Jadi menurut saya ini lebih banyak doktrin politik, bukan lagi ajaran suci. Kalau namanya ajaran suci ya tidak mungkin lah Allah sesembahannya ini mengajari untuk merangi Yahudi Nasrani seperti At-Taubah 29. Kalau ajaran suci yang aneh ini aib Baginda malah ditulis di kitab suci, ini kan lucu sekali. At-Tahrim 15 ini kan aib itu sebetulnya. Ini urusan pribadi keluarga Baginda malah justru muncul di kitab suci. Bagaimana umatnya mengamalkan kitab suci itu? Kita tahu kitab suci pedoman hidup. Bagaimana umatnya cara mengamalkan At-Tahrim 15? Apalagi Al-Ahzab 51 itu Baginda diberi hak khusus. Boleh menggauli siapa saja wanita yang diingini. Termasuk istri-istrinya, istri yang diceraikan,
wanita yang menghibahkan diri. Kalau dikaitkan dengan ajaran kitab-kitab sebelumnya udah nggak nyambung. Ajaran kitab sebelumnya itu apapun alasannya, kalau manusia berdosa tuh jelas ditulis apa adanya, dikatakan dosa. Ini malah justru aneh. Allah memanjakan umatnya tentang urusan syahwat. Ini coba saudara muslim yang lain mikirlah, apakah betul Quran ini kitab suci, kitab pedoman hidup? Gimana cara ngamalkan Al-Ahzab 37? Bagaimana baginda menikahi mantu melibatkan Allah sebagai penghulu? Ini kan aneh. Jangan-jangan Allah ini ya baginda sendiri. Jadi itu kesimpulan saya setelah saya bandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nampak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di kitab Quran. Ya. Idola, naik aja kau. Bukan fitnah, itu memang nyata. Iya, naiklah. Siapa tahu bisa kamu lapan lagi. Mana tahu bisa kamu lapan lagi Pak Rahmat ini. Saya tidak sadar lagi. Ayo. Sebutkan satu muslim yang sudah selamat masuk surga. Kalau ada saya sadar lagi. Nah. Ayo, cepat. Pak Rahmat, gugu. Ayo idola naik. Ayo, kita diskusi baik-baik aja kok. Gugu dari masuk surga kan? Gugu masuk surga itu. Asal nggak hitam. Sama sandalnya Bilal itu yang masuk surga. Ya sandal Bilal Pak Rahmat ya. Ayo cepat tuh, Pak Rahmat nih mau lapkan lagi biar bersahadat lagi dia. Air Force One, naik. Ayo naik ya. Wow, lipat. Oh, nama akunnya idola kaum Hawa. Wah ini selangkangan juga dia nih Pak, si idola yang di bawah ini. Namanya aja idola kaum Hawa katanya. Hey. Ayo silakan kalian naik yuk, kalian bantah dulu. Kasihan loh, udah makin banyak orang murtad. Tapi nanti kalian bilang loh banyak mu'alaf. Iya kan, menghibur diri. Kayak lagi mimpi dia ya. Iya. Gimana mu'alaf mau banyak? Kalian aja membantah nggak mampu kok membela sesembahan kalian aja nggak mampu kalian. Hati-hati Pak Rahmat, halal darah lagi Pak Rahmat. Ayo. Saya ribetnya orang beriman ini kan kita mengharapkan setelah kita mati. Ternyata dalam sejarahnya, dalam kitabnya, baik di dalam Quran, hadis, tidak ada satupun orang yang masuk surga. Semua itu hanya narasi yang tanpa bukti. Bagaimana bisa bercerita tentang surga dan neraka? Baginda aja meninggal masih di kuburan kok. Apalagi umatnya, bagindanya saja belum jelas nasibnya, entah di surga entah neraka. Bagaimana pengikutnya ini? Hanya dijanjikan surga. Memang baginda pernah ke surga, kok tahu di surga ada 72 bidadari. Ya lebih pas itu yang asalnya dari surga, sejak kelahirannya memang firman Allah, nuzul menjadi manusia. Itu yang pantas bercerita tentang surga. Kalau di surga itu tidak ada kawin mawin. Itu masuk akal menurut saya. Daripada orang yang asalnya dari bumi bercerita tentang surga. Makanya para dalam ajaran itu kan ada berbunyi begini, hayalan saja itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu fiksi, nggak pernah ada itu. Karena baginda belum lahir kan belum ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Hayalan sholat itunya. Sementara orang tua baginda kan penyembah dewa Hubal. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada abad ke-7 setelah baginda umur 40 tahun. Boleh dikatakan baginda lebih tua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya malumlah para mat. Mereka ini kan Islam ini udah terdoktrin sama ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya, haji-hajinya, begitu. Ya karena memang dulu tidak boleh kok Quran diterjemahkan. Kalau diterjemahkan memang akhirnya orang berpikiran waras akhirnya. Kalau kita apa kata ulama sami'na wa ta'na, ya memang agama paling sempurna menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Ternyata setelah kita pelajari dari maknanya itu sudah berbeda. Tidak lagi menyempurnakan ajaran terdahulu. Kalau menurut saya malah mengacaukan. Di kitab sebelumnya kan dilarang, kitab Musa itu dilarang berzina, dilarang bersaksi dusta, menghormati orang tua, kan begitu. Ini... Assalamualaikum Bang Ali. Salam. Assalamualaikum. Shalom. Ya lagi sholat saya Bang Ali. Oke.
Ya, kepala saya di bawah ini. Lakum di kulum-kulum, lakum di nukum aliadin di kulum. Kau idola kamu Hawa. Kemana tadi kau dia lali? Bisukan aja dulu, bisukan supaya dia ada nyalinya naik lah. Kita nggak butuh orang-orang sok jago, sok pintar tapi di typing doang. Jadi bisukan aja lali, bisukan. Ya, tolong beri pencerahan saya supaya saya balik lagi. Kalau KTP saya masih, KTP saya Islam, tapi saya mumpung belum diganti tuh loh administrasinya loh. Ya kan, mendakwahkan satu ayat kan dapat pahala kan. Ya syukur-syukur, hitung-hitung cari pahala di roomnya orang Kristen ini. Betul. Takutnya Pak dapat paha lah. Rahmat. Pahala aja tahu. Atau saya membalikan Pak Rahmat. Saya murtakan Bapak lagi ya. Bapak nggak mau ikut Nabi ya? Menggauli anak kecil Pak, umur 9 tahun. Hah? Nggak mau ikut teladan Nabi sudah begitu? Nampak sekali kok. Dari satu ayat itu aja sudah membuktikan kalau agama yang saya imani sebelumnya ini kebohongan. Bagaimana Allah yang Maha Suci itu memberi hak khusus pada baginda. Al-Asr 51 itu ada satu ayat itu sudah mampu menjungkir balikkan akal waras saya. Iyalah, masa semua perempuan bebas dia gaulin, ada-ada aja tuh. Padahal jangan kamu mendekati zina, kan begitu di Quran. Malah baginda diperbolehkan gauli pantai yang mengibahkan diri. Itu Pak gini loh Pak, itu sama seperti ini yang dikatakan tadi kan, bahwa hari kiamat itu kan hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah kan gitu. Tiba-tiba Muhammad sok lebih hebat dari Allah, dibilangnya hari kiamat hari Jumat. Nah, memang benar. Ya ada itu. Udah dibilang tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan. Tiba-tiba Muhammad menjelaskan sebaik-baiknya hari katanya hari Jumat dan hari kiamat hari Jumat. Weh. Ya sama saja di Quran kan maksimum punya istri 4, tapi baginda kan 13 ke atas. Iya 13 ke atas. Yang itu lagi kan ada itu Al-Baqarah 222 itu. Kalau istri lagi haid jangan didekatin, jauhi. Tiba-tiba baginda bilang boleh pakai sarung. Kain dekat. Parah memang. Dibilangnya si Juma itu dia ngikutin ajaran Taurat. Tahu-tahunya Muhammad hukum Taurat semuanya dilanggar. Dilanggar lah. Iya, dilanggar. 10 Taurat itu udah ada yang dilanggar semua sama si Bagidin. Ini yang lagi menarik tuh Metatron tuh dilaporkan, saya pernah menyimak itu. Dilaporkan Polda Jawa Timur karena menuduh baginda menzinai perempuan. Ini kembali ke At-Tahrim 1 yang jadi pertanyaan pada saat ayat itu turun Maryam itu istrinya atau bukan toh? Bukan lah. Statusnya masih Mikul Yamin kan, budak kan? Iya, budak. Tapi kalau di Islam memang budak itu dihalalkan oleh Allah. Nah ini berarti Allahnya tidak bukan Allah sesembahan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu kan budak boleh dikawin, tak masalah dinikahi dulu kan? Iya, dinikahi. Nah ini kan kalau di Islam kan boleh. Mikul Yamin itu memang itu sebagai orang hak milik, dianggap sebagai properti. Makanya jangan heran kalau banyak TKI yang hamil di Arab tuh karena di sana masih mengimani itu. Iya, pulang-pulang bawa anak kan. Pulang-pulang bawa anak. Itulah indahnya Islam itu Pak. Iya. Ada solusi ya kan. Solusinya nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi Allah tuh mengikuti sahabat umatnya. Lain. Makanya Pak banyak berpikir bahwa Allah itu sebenarnya si Muhammad. Itu. Iya. Kalau pikiran saya juga begitu. Akhirnya setelah tahu asbabul nuzul Al-Asr 51, Al-Asr 37, At-Tahrim 15, itu udah fix itu. Berarti fiksi. Allah itu hanya pembenar untuk kepentingan baginda. Seolah-olah dibenarkan itu. Saya pernah masuk di room saudara muslim, saya ingin tanya gimana toh kalau orang bertanya At-Tahrim 15 itu kok banyak sekali yang jawabnya itu enggak seolah-olah mau ditutup gitu loh, dialihkan ke tema lain. Mainkan dulu itu Titan At-Tahrim itu 51. Itu yang asik juga tuh dibahas itu. Itu unik gitu. Kalau orang berpikir akhirnya ketawa kan. Ya, iya. Itu yang kita bilang tadi Pak. Harusnya kan harus ada dong sedikit praduga kan. Loh, kok bisa ya? Ini kan bicara tentang keselamatan, tentang Tuhan. Kok malah yang diurus soal syahwatnya Nabi? Kan harus ada praduganya begitu kan? Sebenarnya kalau kita mau jujur itu sebenarnya aib loh sebetulnya. Kok bisa aib jadinya.
Iya, kok bisa menjadi ayat suci kan? Betul. Ya termasuk Al-Ahzab 51 itu perempuan yang menghibahkan diri ini kan juga aib. Betul. Coba bukakan dulu Syagian. Berapa? At-Tamrin 51 dulu itu. Kita baca buku apa dulu? Kama Sutra. Karma Sutra. Tarima atau Tamrin? Buku dongeng. At-Tamrin. At-Tamrin. At-Tahrim. 51. Aku pun kalau misalkan di sana ya, aku tahu ayat itu, pasti ku tinggalkan. Ada loh At-Tahrim. Surah berapa itu Pak Rahmat? Atau ketik aja dulu situ Syagian. At-Tahrim surah berapa gitu? At-Tahrim sampai 12 ya, enggak 51 deh. 5 ayat 1. At-Tahrim itu ayat 1 coba. Ayat 1-nya. 5 kayaknya ayat 1. At-Tahrim 5. 1. Coba. Nomor 1. Ini apa di surah 6? Nomornya surah. Ini, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kan masalah hadis itu kan yang ketahuan dia lagi itu kan sama budaknya itu. Ya kan Pak Rahmat? Betul, itu kan budak itu kan sudah dihalalkan. Mengapa baginda kok mengharamkan setelah ketahuan Hafsah? Berjanji dia. Ya, dia dan berjanji tidak akan menggauli lagi. Dan peristiwa itu jangan sampai diceritakan kepada Aisyah. Ini pesan baginda pada Hafsah. Tapi Hafsah ngomong sama Aisyah. Maka turun ayat yang keempat, ketiga itu sampai malaikat itu mengeroyok dua perempuan. Iya. Malaikat Jadi, dan orang beriman. Jadi rasionalnya kan pasti begini. Wah, kalau gua udah berjanji nggak bisa lagi nih mengelak. Rugi banyak dong gua. Ya udahlah, gua turunin aja ayat itu baru maka turun ayat itu tadi. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang sudah dihalalkan? Itu. Gitu. Ayo silakan naik Bang Mike. Ayo. TCL naik TCL. Al-Ajab 51 coba Syagian, Al-Ajab 51. Ayo naiklah kalian bantah. Jangan kalian berguling-guling di bawah itu. Al-Ajab 21 ya? TCL ini TCL tafsir dari mana itu kok ada loh asbabun nuzulnya. Masa aku nggak tahu? Islam apa kau ini? Mereka ini kan cuma mampunya ngamu itu aja. Karena mereka nggak pernah baca. Dulu tuh ada loh pesantren tuh yang membakar kitab asbabun nuzul. Karena ya dikhawatirkan itu akan menguak apa yang selama ini disembunyikan. Iya. Pesantren di mana di NTB atau mana tuh rame-rame membakar kitab asbabun nuzul. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di mana itu Pak yang itu yang boleh menggauli? Al-Ahzab 51. Al-Ajab 33. Al-Ajab 51 bro. Ya 50 51 itu. 50 kayaknya. Iya 50. 50 coba Al-Ajab 50. Bang John, Islam Kristen Bang John. Halo Bang John. Halo Bang John. Bang John. Halo. Waduh. Pencet. Mungkin ngeripot dia tuh, Bang John. Enggak mungkin salah pencet juga, soalnya surah anak-anak. Nah ini nih. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Anak perempuan berarti itu kemenakan boleh dikawin. Anak laki-laki. Iya, kemenakan boleh dikawini. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Kalau orang Batak ini istilahnya yang semarga boleh diembat ini. Inilah alasannya Pak, orang Batak yang jadi mualaf Pak. Inilah alasannya. Makanya mereka hantam. Anu itu apa ya, Batak dale-dale itu ya. Dale iya, ini semarganya bisa diembat berarti kan?
gitu. Karena kalau orang Batak yang namanya abang beradik itu kan semarga gitu loh. Ya, kita lanjut lagi ya. Anak-anak perempuan Hai, dan saudara laki-laki bapakmu sama muslim. Hai. anak. Oke, ada Dradia Islam Kristen. Ih, kau masih domba tuh sesamaku sama-sama muslim. Dradia, ini Bu Dokter ya? Ini Bu Dokter. Gak bisa kau murtad seperti Yudas, kau kan belum dewasa. Bu Dokter kah ini? Nah, salam domba. Salam. Oh, dari mana aja, Bu? Salam domba Allah. Ih, dari mana aja? Kemarin kau hajar aku, sok-sokan hajar aku. Kau nggak kenal suaraku. Di mana? Pakai akun MSN itu. Kalau aku tahu Bu Dokter mana ku hajar, karena ibu kan sudah setengah Islam setengah Kristen. Berarti kau bakal jadi gembalaanku karena kau tidak mengenal suara penggembalamu, sayang. Harusnya sebagai penggembala dengan karena kalau Bu Dokter itu kan nggak mungkin, Bu Dokter nggak mungkin ku hajar, karena Bu Dokter kan tugasnya menghajar si Juma. Kamu kan sok-sokan deh hajar. Sok keras. Hampir aku cekikikan di situ. Iya Bu Dokter Adian ini. Jadi gimana kabar si Juma, Bu? Udah dijumpain? Debat? Dia yang mau Bang Handi yang telepon saya, mau janjian ketemu di Makassar. Saya bilang mau janjian apa? Nggak tahu juga sih. Katanya tabayun. Kok tabayun sampai di upload, sampai di live? Apa itu tabayun kayak gitu? Berarti dia ngangkat bendera putih ngadepin ibu. Dan yang kemarin itu kan janjinya tabayun itu yang 3 tahun yang lalu itu. Tapi di live kan, itulah cikal bakal dia viral tuh. Nebengkannya sekretariat. Makanya kalau Bu Dokter kan aku tahu, Bu Dokter tugasnya mengajar si Juma aja, nggak mungkin tugas lah. Si Juma itu tamatan apa? Itulah sejatinya penghujat, karena dia mengaku umat Islam, dia mengaku Muslim, dia mengaku domba, tapi menghujat. Itulah sejatinya penghujat. Kalau kalian yang tidak mengaku Muslim, tidak membawa bendera Islam, kalian mau jungkir balik, kan Anda kan tidak mewakili siapa-siapa. Anda tidak membawakan citra Al-Quran, Anda nggak membawakan citra ajaran Tuhan kan, gitu. Seperti kalau aku dokter, Anda yang bukan dokter, terus Anda mengatakan hal yang bertolak belakang dengan ilmu kedokteran, yang disebut penghujat itu kalau sayanya yang dokter terus melintir. Nah, itu baru disebut penghujat itu. Kalau dokternya sendiri melintir kepakarannya gitu loh, mendustakan atau menistakan kepakarannya. Ini seperti juga lah sih yang ngaku Muslim tuh. Dia mengaku Muslim tapi menistakan kemuslimannya, jual-jual ayat Tuhannya Yesus. Gimana tuh? Betul. Demi apa? Demi 1-2 paus ya. Benar juga sih. Ya memang seperti itu. Itulah hakikihnya murtadin tuh seperti itu. Nah, seperti Yudas itu kan juga dulunya setia tuh, karena hanya karena ketamakan akhirnya dia murtad tuh. Nah, kemurtadannya, ketamakannya itulah yang membuat dia murtad, yang membuat dia batal keislamannya tuh. Bukan lagi Muslim si Yudas itu setelah dia murtad, bukan lagi sesamanya Bunda Maria, bukan lagi sesamanya Yesus, sesamanya Yohanes, sesamanya Zebedeus. Berarti poin besarnya. Berarti dialah sejatinya penghujat itu, dialah yang seharusnya dikenai delik pidana, bukan Pak Edis, bukan siapa Pak Bom, bukan siapa yang tidak membawa citra Muslim. Betul. Dia mengaku khatam Al-Quran, pakarnya Al-Quran, ya, Al-Quran berjalan, tapi yang disampaikan ke publik itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam Al-Quran. Itu pendusta. Bawa-bawa citra Muslim, bawa citra apa? Supaya aman, dia selamat. Makanya pernah aku bilang ke Edis itu, kau kalau mau selamat berneko-neko di Wakanda ini, aku Muslim lah, kau mayoritas kan? Iya betul. Aman kau itu. Paling banter itu kau dapat apesnya itu 1% aja. Kalau kau sampai dikenai delik pidana, itu kau dapat 1%-nya yang apes. 99%-nya itu tergolong kau diberikan reward. Tapi nanti kayak Buya Sakur, ada kecurigaan saya Buya Sakur itu. Kalau Buya Sakur itu nggak bisa kita jadikan penilaian mentah-mentah, karena dia itu kan ada kepikunan juga. Dia kan kayak seperti mendadak tenar kan, di usianya yang sudah uzur begitu dia mendadak tenar, sehingga linglang-linglung lah gitulah, sungsang-sungsang lagi itu. Tapi nggak apa-apa, maklum dia kan sudah tuir. Tapi ini loh, omongannya itu nggak mesti. Ini loh yang saya bilang tadi, ini loh tiba-tiba aja dia akan mati mendadak, ya kan? Apanya? Buya Sakur itu tiba-tiba mati mendadak ya kan? Yang namanya mati itu nggak ada yang mendadak, memang sudah tiba lah ajalnya tuh. Jalannya. Tapi begini dulu Bu Dokter Diani, itu gimana menurut Ibu? Apa benar ada manusia yang tahu hari kiamat? Yang tahu tanda-tandanya, seperti dokter kan hanya menegakkan diagnosis 80% validnya, tapi tidak 100%, 20%-nya itu hak prerogatif daripada Tuhan. Nah, kayak begitulah. Kalau kita itu tanda akhir zaman itu kiamat atau rapture ya. Rupture apa rapture itu istilahnya di dalam Bible itu. Rapture. Kehancuran yang besar ini loh dokter. Ini dokter. Kata si dokter tadi nggak ada yang tahu ya kan hari kiamat. 80% aja, tapi itu qualified loh.
Qualified 80% itu qualified, artinya nggak ada lagi yang bisa bantah. Sesama kita Tuhan itu nggak bisa bantah. Kalau ada yang bisa menentukan membantah itu harinya hanya gimana? Tuhan. Bu dokter ya. Kalau ada yang menentukan harinya gimana, Bu? Hah? Yang menentukan ada- harinya? Memang sudah ditentukan harinya, hari Jumat kan? Hari ke-6. Iya. Kok bisa Tuhan yang gitu loh? tentukan, itu Tuhan yang tentukan kalau itunya. Tapi Jumatnya bulan keberapa, Jumatnya tahun keberapa, itu ya. Tuhan siapa, Bu dokter, yang tentukan? Tuhan siapa Ada yang Tuhan tentukan? selain Tuhan itulah kalau Buktinya di dalam Al-Quran nggak ada. Kalian Tuhan bilang dari ada, Allah, tapi Tuhan omongannya turunkan kalian ayat tadi loh. pegang. Setiap Nabi birahi turun ayat itu loh. Kau Gitu ya. tahu Zuma itu kan buta. Terus kau mendengar perkataannya salam satu Tuhan. Akhirnya kau bilang juga apa? Salam satu Tuhan. Berarti masing-masing kita ini yang satu ini masing-masing bertuhan yang berbeda. Gini loh, Memang jangan Tuhannya jangan beda. dulu. Mana ada Tuhan itu berbeda? Yang menciptakan kita ini sama aja. Tuhan negeri Mekah ini kan ciptaan baginda yang menurunkan Loh, ayat memangnya satu. yang menciptakan negeri Mekah itu siapa kalau bukan Tuhan? Masa iblis? Iya, Tuhan karangan baginda kan. Makanya mau ngawini Zainab itu kan Iya, pembunuh. kenapa mendengar omongan non Tuhan? Kau mendengar omongan Tuhan dong. Baca Al-Ahzab 37 itu loh. Allah kok jadi pembunuh. Tuhan mengatakan dirinya itu satu. Bukan lu sekian. Ini Allah itu ya baginda sendiri. Ibu Iya, Allah itu fiksi. di dalam kau sebut Al-Quran baginda itu kan non Tuhan. Yang kau dengarkan itu yang perkataan Tuhan. Bu Itu yang dokter, valid. Bu dokter, di dalam Al-Quran itu tidak ada dijelaskan, bahkan ditekankan dalam Al-Quran itu bahwa hari kiamat itu tidak ada. Sila yang tahu. pertama Pancasila itu kan sudah terang benderang Tuhan itu bukan Esa tapi Tuhan itu Maha Iya. Esa. Jadi gimana? Dengar dulu, biar fokus dulu lah. Oke, itu. Iya tentang Tuhan dulu lah. Iya, di Kiamat dalam itu kan Al-Quran tentang mau hari terima kiamat. atau tidak itu akan Dengar terjadi dulu, dan belum jangan tentu juga kamu yang merasakan itu karena kalau kamu yang menikmati itu ya hancur sudah ada penandanya itu bahwa kalian itulah yang penghuni neraka yang kekal karena neraka itu nggak semuanya kekal. Emangnya umat Islam ada yang sudah masuk neraka? Ada yang masuk surga? Kalian juga Muslim kecuali kalian enggan. Di dalam Al-Quran, Bu dokter, Seperti dengar dulu. Yudas itu juga Muslim pada awalnya. Dengar dulu, biar kita jangan debat berhentilah dia jadi kusir. kambing lah dia. Di dalam Al-Quran sudah ditekankan di dalam Al-Quran bahwa tentang hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri ya kan, tidak ada manusia yang tahu. Tiba-tiba Muhammad menjelaskan bahwa hari kiamat itu di hari Jumat. Ya itu dapat informasi dari mana? Aku juga kalau jadi Rasul jadi Itulah yang membingungkan. Muhammad itu itulah yang jangan-jangan aku Muhammad dapat itu dari Tuhan Tuhan. kalian loh. Loh itu Anda bisa konfirmasi. Ada bantahan dari Tuhan mengatakan bahwa bukan hari Ibu Jumat. dokter Itu yang bisa bilang bantah. bahwa hanya Ada, Bu. Tuhan yang tahu. Sebentar, ini Bu. Ada tulisan nggak? Ada Bu dokter ini bantahannya dari Allah ini. Karena Allah sendiri sudah mengeluarkan suatu pernyataan ya. Bentar ya, ini. Ya ini. Jadi Allah sudah mengeluarkan suatu pernyataan, nggak akan ada yang boleh tahu. Nah tiba-tiba Muhammad malah sok tahu gitu loh Bu. Yang hari. Ada enggak Tuhan mengatakan bukan hari Jumat. Pendusta itu si Muhammad itu. Yang benar itu hari Sabat, Sabtu atau Ahad atau Senin. Selain hari Jumat lah pokoknya. Ada Di sini kan tulisan Bu itu. dijelaskan. Kalau nggak Lihat, ada Bu, ya. tulisan itu, Tidak ada. berarti Dengan Ibu dokter, di sini katakan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan. Gitu loh. Tiba-tiba Muhammad menjelaskan hari Jumat. kan detail enggak. Aku bilang aja 80% aja. Kita aja punya kuasa untuk menentukan 80% tentang kiamat besar itu. Iya, maksud saya gini loh Bu dokter. 80%-nya aja, 20%-nya masih gaib. Iya, masalahnya kan Allah sudah sampai ngomong sama Muhammad ya 2 kali. Katakanlah ya Muhammad ya, bahwa pengetahuan hari kiamat itu hanya ada pada Tuhanku. Di bawah lagi dikatakan, katakanlah ya Muhammad ya, 100%. pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah gitu Iya, loh. 100%-nya. Itu sama Tuhan, hak prerogatif daripada Betul. Tuhan. Nah tiba-tiba kan Muhammad ini Bu melampaui batas dong. Kenapa? Nah, Allah udah bilang sama Muhammad, Coba dia detailkan Muhammad gitu. sampai jamnya, sampai detiknya, itu baru dia betul-betul. Jangan ditambah-tambahin loh. Bu Makanya dokter. jangan ditambah-tambahin. Tidak. Karena dia itu Kau hanya yang mengikuti tambah-tambahin apa yang loh. Tuhan sampaikan. Kamu yang tambah-tambahin. Kenapa? Mana Loh, ada aku kata 80% sesuai itu? aja Tidak saya. ada. Sesuai itu gambaran. Kalau Yang kita mau ambil ditekankan apa di yang situ, mudah, jangan kita mau itu yang katakanlah terbatas itu. tentang hari kiamat berapa itu kamu mau ada- pakai nego ada pada 50% Tuhan kalau begitu, kalau nggak nggak mau ada dibilang 80%-nya Jadi sama kamu, Muhammad. kuasamu untuk mengetahui tentang kiamat besar berapa persen kamu? Setelah membaca semua firman pesan Tuhan itu yang diwartakan oleh Rasul atau Mesiasnya, nabinya itu, Jangan ada ke berapa sana persen dulu. Ini kemampuanmu? fokus loh di Al-Quran. Enggak, di kamu apa? kamu kan Di juga hadis punya ini, kuasa untuk sama menentukan di Quran ini. kiamat besar itu berapa persen yang kau bisa anukan apa sih istilahnya, bukan prediksi ya. Bu, di sini Bukan prediksi. gini loh Bu dokter, ini ada bukan ilmunya ini. Bu, ini kan bukan prediksi lagi karena apa? Harinya sudah Nah, bukan
bukan menentukan prediksi, Muhammad gitu loh. apa sih anunya sama dengan penegakan diagnosis gitu loh. Berapa persen kau bisa menentukan tentang kiamat besar ini? Udah kejadian berapa persen maksudku? Kalau Rasulullah itu sampai 80%, kalian berapa gitu? Kalau ini udah 100% loh Bu, karena Muhammad sudah luar biasa, tepuk tangan. Iya, gini. Karena memang Muhammad Bu jamnya udah berapa? 100%. Dengarkan dulu. Aku catat nih. Jamnya berapa? 100%. Dengar dulu Bu ya. Maksud saya begini loh. 100% Muhammad sudah menyatakan hari, berarti hari Jumat, oke? Masalah tentang jam itu 24 jam berfungsi loh Bu. Ya. 24 jam itu berfungsi. Maukah dia jam 7, jam 8, 9, 10. Jumat di pekan keberapa? Gimana? Ada banyak Jumat. Jumat di pekan keberapa? Jumat di bulan keberapa? Loh, justru karena itu kan, berarti benar dong. Allah kan sudah bilang gak akan ada yang tahu. Nah, tiba-tiba Muhammad memastikan hari. Tidak tahu Jumat keberapa, Jumat pekan keberapa, kan nggak tahu. Itu Allahnya nggak tahu geografi itu. Kalau hari Jumat Amerika sana masih hari Sabtu. Itu dia. Kalau hari Jumat Amerika masih hari Sabtu, Bu. Kenapa hitungan-hitunganmu itu harus disamakan dengan hitungan Tuhan? Itu kan hak prerogatif dari Tuhan. Loh, karena dia membawa atas nama Allah loh Bu. Dia bawa atas nama Allah, itu masalahnya. Tuhan yang ngomong. Loh, masalahnya berarti Allah geografi itu. Berarti kamu itu ada sebagian hari Jumat, ada sebagian hari Sabtu. Tuhan itu bisa disebut berbohong kalau ada pernyataan Tuhan sendiri yang menyatakan bukan hari Jumat. Itu baru berbohong Tuhan itu. Satunya perkataannya mengatakan Jumat, yang satunya bukan Jumat. Itu baru berdusta. Kontradiktif dua pernyataan. Dokter, mengerti nggak kau tentang bahasa ini? Ini di dalam ini ada penegasan tentang hari. Ada nggak pernyataan Tuhan tentang hari kiamat bukan hari Jumat? Kau adu pernyataan yang berbeda itu. Ada penegasan. Ada nggak yang berbantah-bantahan pernyataan Tuhan? Itu wajib loh. Tidak ada. Ada nggak pernyataan Tuhan yang saling berbantahan antara hari kiamat besar itu? Ada nggak? Kalau nemu silahkan share ke sini karena aku sampai detik ini nggak baca. Ada Bu, gini loh. Hari Sabtu. Berbantahan nggak? Hari Sabtu enggak, hari Senin enggak, hari Ahad kah? Jadi begini Bu Dokter, hari masalahnya. Pertama, 2, 3. Betul Bu, masalahnya Allah sendiri nggak pernah menyatakan hari, tiba-tiba Muhammad menyatakan hari. Berarti kan kontradiksi dong. Begini sayangnya, kalau kamu tidak pernah mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa Raja Debat itu jelek ya, karena ada nih pernyataan Tuhan menyatakan Raja Debat itu gagah ya. Sampai kamu menemukan bantahan antitesis dari bahwa gagahnya Raja Debat itu dibantah oleh jeleknya Raja Debat, maka sampai detik itu tidak ditemukan, maka tetap kau gagah deh. Ya, iya, masalahnya di sini kan dapat bantahan akan kegagahan dari Raja Debat, itu pernyataan Tuhan ya, kesaksian dari Tuhan mengisahkan bahwa Raja Debat itu gagah. Sampai kau tidak menemukan bahwa Raja Debat itu jelek menurut Tuhan, maka tetap dia gagah. Masalahnya dia gagah karena nggak ada antitesis, nggak ada data bantahan kau dapat. Permisi, Raja Debat tetap gagah. Kalian minggir. Biar ambil poinnya. Masalahnya di situ, Bu Dokter, bertolak belakang, iya, dengan ayat yang ini. Ada yang bukan Jumat, ada, bohong Bang. Karena di situ ada penegasan, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan. Bukan hari Jumat, itu yang baru penegasan, bukan hari Jumat. Nah, itu baru bukan hari Jumat, bukan hari Jumat. Ya, ada bukan hari Jumat? Bukan hari ke-6. Di atas ada kalimat penegasan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan. Tiba-tiba ada yang 100% menjelaskan tentang hari kiamat itu. Yang kasih kita gejala-gejala tanda dan gejala. Gitu loh. Ada 10 tanda, ada 4 penunggang kuda ya dengan masing-masing kereta kuda itu. Enggak usah cerita dongeng itu dongeng. Di Bible itu yang menceritakan itu. 3 penunggang kuda dengan itu dongeng kalian itu. Kalau di Bible, jadi kau nggak baca Bible tuh. Kalau di Bible, tinggal satu penunggang kuda dengan kereta kuda yang menunggu penumpang-penumpangnya ini untuk dibawa ke alam kubur. Bahwa tidak ada yang ada 4 juga penunggang kuda, tapi itu menunjukkan malaikat untuk 4 kutub ini, 4 ini, 4 empat bumi ini, 4 dengar dulu kalimat perumpamaan. Kalian nggak juga akan bisa mengerti. Pengendali air, pengendali udara, pengendali api. Itu 4 malaikat itu semua nubuatan akhir zaman itu. Tanda-tanda kiamat, wabah autoimun, wabah sampar akhir zaman itu nubuatan juga, itu tanda akhir zaman itu. Autoimun, kok penderita autoimun semua di sini enggak? Iya, makanya aku bilang tadi itu beda jauh lah ya kan. Loh, itu beda jauh. Juga bocoran di dari dalam Tuhan. Alkitab kami dikatakan di situ bahwa tanda-tandanya lah engkau dapat mengetahui itu. Sementara di dalam akhir zaman karena korban vaksin kau. Oh, korban vaksin, sementara di dalam Al-Quran ini sudah ditegaskan bahwa tidak ada yang tahu, tetapi dalam hadis tiba-tiba saja Muhammad menjelaskan. Kiamat sebentar lagi karena autoimun atau wabah sampar akhir zaman itu sudah mewabah, sudah global orang kena.
Sudah menjadi pesakitan Jadi autoimun kapan semua kalau kamu kalian. tahu, woi? Kapan Ya terjadinya aku bilang kiamat? 80%, Rasulullah 80%, aku juga bisa sampai 80%. Dan nggak bisa dibantah itu. Coba ada tidak yang bisa membantah bahwa tapi masalahnya di dalam tanda-tanda akhir zaman itu udah bisa ketahui bahwa tidak ada si orang pun yang tahu tentang akhir kiamat. 100%-nya sayang. Kau dengar apa baiklah? 80 dengan 100% sama enggak? Mana kalimatnya di atas? Oh, jadi berapa kau? 100%-nya, Berapa kau mau? Mana? Keinginanmu? Kau bisa mengetahui Di kiamat itu ayat berapa persen kau? mana? Di ayat mana yang dijelaskan bahwa Muhammad mengetahui 80%-nya? Apa gunanya ada Al-Quran kalau kau ambil informasinya? Iya, di ayat mana menjelaskan bahwa Muhammad tentang kiamat mengetahui itu ada 80%-nya? berapa persen yang kau ketahui? Ada berapa persen yang kau ketahui? Gini loh, Bu, biar jelas. Di Urus ayat dirimu mana? sendiri dulu, urus dirimu dulu Di sendiri. Al-Quran bahwa di ayat Allah mana? Di ayat menyatakan mana? Siapa yang 80%-nya sembunyikan deh? itu diketahui oleh Muhammad. Di ayat Al-Quran mana? itu disembunyikan siapa? Di mana? Kau nggak baca kan? Aduh, gila. Di dalam Bible 1200-an lembar ada berapa persen itu kau bisa tahu informasi tentang Biar jelas loh. Dengar dulu, Bu, dokter. Di dalam Tanya, Bible aja 1200-an lembar itu kau sudah baca enggak? Jadi tunjukkan supaya kami percaya, tunjukkan di ayat mana Allah berkata bahwa Muhammad mengetahui 80%-nya. Aplikasinya gitu ada, biar kamu saya lah percaya. urus dirimu aja dulu. Berapa persen Biar kau saya bisa percaya. mengetahui? Iya, biar saya percaya bilang bahwa kau tahu gitu loh. Dia oke, tunjukkan di mana di atau ayat firman, mana di perkataan Al-Quran Tuhan itu kau bisa dikatakan ambil. bahwa Ruhul Kudus hari kiamat menyimpan di itu hatimu gitu diketahui loh. oleh 80%-nya Nah, diketahui Ruhul oleh Kudus sudah Muhammad. menyimpan firman di dalam hatimu kan? Ah, ada berapa persen itu terkait kiamat? Yang di dalam Di hatimu yang ayat disimpan Ruhul Kudus. mana? Dengar dulu. Jangan kok gimana-mana dulu. Fokus ke dirimu sendiri dulu, ya. Tunjukkan dulu lah, fokus untuk dirimu dokter. dulu. Tunjukkan dulu di mana Iya, apa yang kamu ayatnya ketahui? Allah berkata Ada berapa bahwa hari kiamat persen itu diketahui oleh tentang Muhammad kiamat? sebanyak 80%. Ya, ada berapa besar kau persentase yang kau bisa ketahui? Kamu aja dulu, urus Itu dirimu aja. sendiri. Urus dirimu Kalau sendiri. memang ada ayatnya, kalau Ya, memang terus dari ada mana ayatnya kamu bisa di tahu Al-Quran, kalau tidak ada ayatnya? Kamu saya bisa tahu bersyahadat tentang loh, kiamat besar? dokter. Saya bersyahadat. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, memang kalau ada kamu sudah ayatnya di bersahadat Al-Quran. deh. Waktu ruhmu itu Ayat. masih di alam ruh, itu ruhmu sudah bersahadat. Kau terima atau tidak, suka atau tidak, kenyataannya begitu. Semua umat manusia itu ruhnya sudah bersahadat di Inilah alam Islam ruh. ini. Inilah Islam ini. Bagaimana Tidak ada ayat di ceritanya? dalam Bagaimana Al-Quran. ceritanya itu? Kronologi Genap. kau punya badan itu. Kau punya tubuh itu. Makanya Bagaimana saya ceritanya ini sampai ujuk-ujuk ada di bumi? Dari Gimana penjelasan ceritanya itu, itu? dokter, sudah Pertama kali ketahuan bahwa tubuhmu itu dokter ini diciptakan nggak percaya apanya, tentang Dek? Quran, nggak percaya Tubuhmu tentang apa itu yang ada dua tertulis dalam komposisinya, ruh Al-Quran. dengan jasad. Yang pertama kali diadakan oleh Tuhan itu adalah ruh. Belakangan baru jasad itu ada, Dek. Ya, pada saat tubuhmu itu masih berbentuk Udah. ruh. Udah. Gimana kau nggak tahu cerita itu? Karena kamu nggak Udah. mengambil pesan Tuhan, kamu nggak membaca firman. Jadi ayat yang di samping ini nggak benar. Jangankan nggak benar. tentang kiamat, tentang Tuhan aja kamu nggak Kau tahu. nggak percaya lagi tentang Quran ini. Kau nggak percaya Bagaimana lagi Quran yang di samping ceritanya? Saya mau percaya apa dari kau, sementara kau nggak tahu apa-apa. Apa omonganmu yang saya ini. Ini loh, bukan saya ngomong, bukan saya ngomong. Kan Ada kamu doa ayatnya di mengaku samping. sudah Kau membaca. nggak percaya ini. Terus apa yang kau Bilang percaya dulu. kalau kamu nggak tahu? Apa yang kau ketahui? Berapa Bilang persen yang dulu kau bahwa ketahui? ini di Supaya saya bisa percaya bahwa memang benar kau tahu. Apa yang kau ketahui? Oke, Bu Dokter. Apa yang kau ketahui? Al-Araf ini nggak benar. Apa Bahwa yang Tuhan kau ngomong ketahui? kepada Kalau begitu, yang benar itu apa? Yang benar aja yang kau ketahui. Yang mana yang benar itu? Makanya baca dulu di Ya ada samping berapa itu. Itu ayatnya nggak persen? benar. Ada berapa persen informasi tentang Ya, mana kiamat yang kau kalimatnya ketahui? di situ? Astagfirullah. Mana kalimatnya di situ? Hanyalah Muhammad mengetahui Diutus 80%. kedua kalinya Yesus, dikirim untuk menjadi si pitung, membalaskan kemana-mana dendamnya. kau. Itu juga tanda gila kau. kiamat. Loh, informasi itu juga ada di dalam Bible. Katanya dokter. Untuk meremukkan kepala iblis. Aduh. Nah, Yesus Semangat, meremukkan dokter. kepala iblis itu juga tanda kiamat besar. Yesus meremukkan kepala iblis. Ih, ada di dalam Biar Bible. kita dapat poinnya. Semangat Bu Dokter. Itu tanda-tanda kiamat besar loh. Yesus Biar membalaskan kita dapat dendamnya. poinnya, Bu Dokter. Seperti Semangat masuk membalaskan debat. dendam. Semangat masuk debat. Yudas kemarin itu menganiaya, mengkriminalkan Yesus itu belum sempat balas dendam sampai detik ini Yesus menjadi DPO di langit kedua. Semangat Nanti masuk dikatakan debat. Allahu Akbar, dikedatangan dua kalinya nanti habislah Yudas nanti dibantai Jangan diremukkan kemana-mana dulu kepalanya dokter. dari Inilah dulu kau jelaskan. Ini dulu kau jelaskan. siapa yang Biar membunuh kita iblis dapat nanti? poinnya. Sebelum kiamat Biar kita siapa yang membunuh dapat iblis poinnya. kalau bukan Yesus? Yesus yang membantai iblis, meremukkan kepalanya siapa suruh? Si iblis ini senantiasa meremukkan tumit daripada Bani Adam. Itu Semangat masuk konsekuensinya. debat. Jangan banyak ngomong. Gimana sih ceritanya? Bible Biar yang kita dapat ngomong. poinnya. Bible yang ngomong. Ayat Bible yang di ngomong. samping ini, Bu Aku Dokter. keluar dari Bible. Dengarkan Bible biar kita yang dapat ngomong. poinnya loh. Aku nggak ngarang. Ayat yang di samping ini, dokter.
Allah di sini ya, Allah. Al-Quran di dalam Bible. Ini menekankan Al-Quran di luar Bible itu nggak nyampe kamu. Dengar dulu, dengar. Makanya jangan ngomong dulu, mute dulu. Berapa lembar Bible? Di ayat di samping ini. Aja kamu nggak tahu, parah. Berapa lembar Bible? Diam dulu, biar kita dapat punya Bu Dokter. Ayat yang di samping ini, Allah menekankan bahwa tentang hari kiamat itu tidak ada yang seorang pun yang bisa menjelaskan. Kemudian di hadis itu Muhammad menjelaskan tentang hari kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat. 100%. Jadi kalau Bu Dokter mau berkata di sini bahwa Muhammad mengetahui 80%, mana ayatnya? Dengar dulu, mana ayatnya? Ada enggak? Yesus ada ayatnya enggak di dalam Al-Quran bahwa hari kiamat yang itu ketahui itu adalah Tuhannya Yesus, Muhammad. Bapaknya Yesus. Mana ayatnya? Perlihatkan biar kita tidak cepat kusir. Enggak bakal kau nemu, Dek. Yesus saja yang kau sebut Tuhan itu nggak tahu dia 100%-nya. Hanya berapa persen yang Yesus tahu tentang kiamat besar? Hanya secuil juga itu. Ya nggak sampai 100% juga dia. Nah, Oke, Bu Dokter coba sekarang sama si Mumpung dulu lah, Bu Dokter, biar ada bahan nanti buat Juma. Oke, silakan Prof sama si Mumpung ini dulu. Ya gimana Bang Master debat? Itu Bu Dokter diladenin dulu itu. Apa yang mau didebat? Nah ini perkataan Tuhannya Raja Debat. Mungkin Tuhanmu sendiri Raja Debat. Izin. Jadi itu pola Master Debat itu menampilkan satu ayat yang beserta terjemahannya, lalu menanyakan. Nah di situ saya anggap kita ini atau saya sendiri pun tidak berkapasitas untuk memaknainya, di mana itu loh Islam kalau ada yang bijak perlihatkan ayat di dalam Al-Quran bahwa hari kiamat itu 80%-nya diketahui oleh Muhammad, biar jelas, biar kelar. Bible itu kan juga Al-Quran deh, walaupun di mana? Aduh, Bible Al-Quran dari mana pengetahuanmu? Iya kan, siapa yang bilang? Cuma kan yang bilang bahwa Bible itu nyontek Al-Quran toh? Oh, itulah Islam itu modal klaim. Sampai Candi Borobudur pun dibilang peninggalan Sulaiman. Modal klaim, tak tahu sejarah. Jadi peninggalanmu itu? Buta sejarah. Apa lagi kalau peninggalanmu? Klaim saja, itu pun Master Debat. Kalau dibilang Bible. Punya saya itu dibesarkan Master Debat. Masa Bible itu mau disamakan dengan Injil? Injil itu kan zamannya Yesus. Yesus kan tidak mengenal Al-Quran, Bos. Minta tolong Master Debat itu punya saya dibesarin coba. Kau suruhlah istrimu punya mau dibesarin. Enggak lain kau ini. Kita bicara kita semua ini tidak berkapasitas. Jangan sampean yang Kristen, saya aja mengakui belum berkapasitas untuk memaknai Al-Quran. Dengan permodalan bahasa Indonesia, saya hanya modal klaim. Dengar dulu. Kalau gini loh, kalau kamu bilang kita nggak berkapasitas, berarti kamu maksud semua yang disampaikan Bu Dokter itu nggak salah. Semua salah berarti. Enggak lah, ya jelas. Gimana tuh Bu Dokter? Katanya Bu nggak berkapasitas Bu Dokter, gimana ini jadinya? Nah, bawalah yang kau sebut berkapasitas. Ini Bang, ini Bang, masalahnya yang kamu adalah itu hanya saja. Saya juga punya itu, tolong baca. Iya. Apa yang dimaksud anak domba? Mumpung kata Bu Dokter, kau bawalah yang berkapasitas dulu siapa? Kalau begitu yang berkapasitas. Ya makanya kalau perdebatan macam ini, kalau hanya ayat. Gimana nih Bu Dokter? Dia nggak bisa jawab. Bawa dia, bawa dia. Biar aku buat anak domba itu gimana maksudnya, Bang? Muka dia sampai di neraka dia. Bang Master, tolong gimana maksudnya Mas itu? Nggak bisa Bang Mumpung, karena kamu bilang kamu udah nggak berkapasitas. Makanya siapa yang berkapasitas kalau begitu? Makanya itu di dalam bukumu itu saya tampilkan, coba kamu jelasin itu. Kamu ngerti nggak sih, kan kamu bilang tadi kamu nggak berkapasitas. Iya. Lalu kamu ingin menjelaskan, berarti kan kamu ini bentrok dengan narasimu. Ya itu minta penjelasan dari Abang. Coba itu lihat di gambarku, di profilku itu. Iya, masalahnya gini loh bro, kan kamu sudah ngaku nggak berkapasitas. Kalau saya jelaskan pasti kamu itu nggak nangkap karena nggak berkualitas. Kan begitu. Enggak juga. Itu ya, ini abang nggak itu menjelaskan itu anak domba. Hei, anak tadi domba. Kan abang bilang abang nggak berkapasitas, terus mau gimana coba nih? Ya tapi masih punya akal daripada anak domba, kan gitu. Loh masalahnya abang kan nggak berakal, abang udah ngaku sendiri nggak punya akal. Nah, gimana coba? Daripada anak domba. Loh kalau kau bukan domba berarti kau kambing. Kau kambing. Anak aku ini domba sesamanya Yesus. Aku muslim. Karena kau bukan domba, bukan muslim, berarti kau kambing, kau kafir kau. Anak domba itu gimana? Gimana itu maksudnya anak domba itu? Tolong jelasin, itu bahasa Indonesia. Ya karena dia muslim, kecuali disebutnya kambing iblis, kambing dajjal lah. Kalau domba Allah berarti dia muslim. Kalau kambing ad-dajjal atau kambing iblis, nah itu kafir, murtadin seperti Yudas sesamamu. Paham nggak kau tuh Mumpung? Enggak, itu loh. Nggak paham katanya dia Bu. Nggak paham dia.
Dia maunya itu digelari singa seperti ini. Kalau digelari singa dia, terus dia bilang oh bukan binatang itu. Kalau Nah, itu Yesus dia. digelari domba, dia bilang binatang lah itu si Yesus itu karena dia digelari domba. Giliran Umar bin Khattab digelari singa tuh kan, singa Allah, tidak jadi binatang dia. Nah, Ketampol si Mumpung. Dokter matikan. Ketampol si Mumpung, terdiam dia. Terdiam 1000 bahasa. Jangan Yesus karena digelari domba Allah. Giliran Umar bin Khattab singa Allah, the lion of Allah. Jadi binatang Saya dia. ditanya sama master debat, Bu Dokter. Itu yang kau sebut-sebut domba Allah itu gelaran bagi Yesus dan kau ejek-ejek ya, kau jadikan ejek olok-olokan Nah, ya. di situ kan ada kata anak domba. Saya kan minta penjelasan. Iya, yang tidak benar itu kalau anak kambing di situ karena Yesus itu bukan kambing. Masalahnya Bu Dokter, itu si master debat itu menampilkan ayat-ayat yang terjemahan bahasa Indonesia yang dia pakai untuk ini argumentasi, sedangkan kita semua itu tidak berkapasitas. Loh, kalau diterjemahkan domba itu sheep, jadi anak sheep. Apa sih kalau anak itu diterjemahkan ke bahasa Inggris? Kok terjemahkan lah domba itu jadi apa? Terjemahkan, siapa ini? Ya kalau terjemahkan juga sekalipun domba itu nggak bakal jadi kambing dia. Si Mumpung ketampol sendiri dia, Bu. Ya kan, ketika ada kata anak domba, dia mau jadikan olok-olokan. Tak taunya ketika ada Giliran dalam disebut sahabat singa, Nabi, singa Allah, langsung gimana euforia. Kau rasis kok, standar janda kau. standar janda. Bu Dokter, Ketampol si Mumpung. Bu Dokter, saya rasa Bu Dokter lebih pintar daripada master debat yang hanya mengandalkan ini ayat-ayat aja. Lu bilang bawa sumamu di sini tak tampolin habis-habisan. Aku polisi. Sikat dia, sikat. Dia gini Bu Dokter, dia pun belum tahu kan bahwa nama surah-surah Al-Quran itu ada namanya Al-Baqarah. Mungkin dia nggak tahu Al-Baqarah itu sapi betina. Makanya si Mumpung ini standar janda dia nih. Mumpung, udah pernah nggak minum dulu? Makar di budayanya Yudas itu digambarkan disimbolkan sebagai sarang laba-laba. Itu aja kau bilang binatang lagi pula Tuhan berfirman kayak gitu. Jadi kau bilang Tuhan itu juga binatang karena berfirman tentang laba-laba, sarang laba-laba. Bu Dokter itu loh sama Mas ketampol si Mumpung. Mengandalkan terjemahan aja. Si Mumpung ketampol. Pakai teks terjemahan, mau pakai teks asal teks terjemahan domba ya tetap domba, nggak bakal jadi kambing itu. Nah, domba. Itu kenapa sih? Kau mau terjemahkan jadi di bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, domba itu. Jatuhnya tetap domba, nggak bakal jadi kambing. Ketampol kamu Mumpung, ketampol. Udah mati kau Mumpung, mati kau sana. Ketampol dia. Sekak mata, nggak berkutik. Sekak ini mata. si Mumpung ini. Iya, Bu Dokter. Mumpung Saya ini, yakin Bu Dokter. ini lebih pintar ini si Mumpung ini daripada master debat. Asli, lebih pintar. Aku ini hanya dibekali kejujuran deh. Untuk itulah Zuma nggak senang dengan aku yang jujur-jujur ini, karena itu akan mengganggu, mengusik urusan perut dan selangkangannya. Nah, paham kamu Mumpung? Enggak Bang, ini masalah Anda dalam argumentasi selalu menampilkan ayat-ayat dan letter-like itu lucu kan, bagi saya. kan sudah dibilang tadi Bang, mau dia bahasa Arab, bahasa Indonesia itu semua bahasa manusia Bang. Gimana sih? Apa masalahnya? Beda lah. Harus ada sanad. Jadi kalau bahasa Indonesia bahasa binatang gitu menurutmu? Enggak lah, harus ada sanad. Kawin ini ada. Sejak kapan bahasa bersanad? Kalau memang Bu Dokter jujur ini, kenapa Muhammad menyetarakan perempuan dengan anjing? Jawab jujur loh Dokter, Bu Dokter. Yesus itu menyebut anjing Muhammad bilang pada bahwa wanita itu setara dengan anjing. Yang di luar daripada Bani Yakub itu ya tidak dengar ada dulu Bu kaitan. Dokter, saya yang bertanya loh Bu Dokter, kenapa Ya, Bibel kalau memang Bu Dokter jujur, kenapa nggak Muhammad salah kau bilang senggol-senggol bahwa Al-Quran wanita di itu luar adalah Bibel, anjing, karena setara yang di dengan dalam anjing? Bibel aja nggak ada. Kenapa Ini itu loh, di sebutkan hadis Tirmizi perempuan 310. Samaria itu sebagai anjing yang memungut remah-remah di bawah meja itu kan tuannya? oknum yang ditunjuk langsung oleh Yesus. Iya, bahkan itu Yudas oknum. disebut iblis. Sementara Petrus disebut Muhammad setan. mengatakan bahwa Ini wanita lebih itu mengerikan setara mana dengan disebut anjing. setan disebut iblis daripada disebut anjing? Berarti Bu Dokter ini anjing, kata Muhammad. Iya, Bu kenapa Dokter ini perempuan setara dengan Samaria anjing, itu kata Muhammad ya. bukan anjing? Supaya nanti dikasih muntahan guguk. Dengar dulu. Berarti Bu Dokter ini menurut Muhammad Bu Dokter ini setara dengan anjing, betul? Karena Yesus itu babu Tuhan untuk suku Nasrani. Jadi yang perempuan ditanya Samaria itu kan jawabnya bukan suku Nasrani, lain. bukan suku Nazaret.
bukan kaum Ini Nasrani, kan bukan kaum Muhammad yang Nazaret. ngomong. Makanya Di disebutkan Tirmizi, Yesus seperti si anjing dengar dulu, betina. di hadis Tirmizi 310 Muhammad berkata bahwa wanita itu setara dengan anjing. Berarti Bu Dokter ini kata Tuhanmu yang Muhammad berfirman. setara dengan anjing, betul nggak? Tuhanmu Bu Dokter? berfirman begitu. Katanya tadi mau jujur, udah dikasih Tuhanmu lihat berfirman begitu. hadisnya di Tirmizi. Terus siapa yang berfirman itu? Tuhanmu. Muhammad berkata bahwa wanita itu yang setara yang dengan dikatakan anjing. oleh yang Ini disabdakan kata oleh Muhammad, Rasulullah bukan kata Muhammad saya, itu Bu Dokter. perkataan Tuhanmu. Berarti Bu Dokter Terus ini setara perkataan dengan siapa? anjing, kata Muhammad. Perkataan Betul apa ya? siapa yang Betul apa disabdakan tidak, Bu Rasulullah Dokter? itu? Betul Siapa yang apa berkata enggak? itu? Saya ini, Dengar dulu. kamu berkata itu. Siapa yang kau kutip perkataan siapa Sekian, yang kau bukakan kutip dulu itu? sekian. Hadis Perkataan Tirmizi. siapa yang kau kutip itu? Perkataan Tuhanmu kan? Berarti kau mengolok-olok Tuhan Tidak, sendiri. ini loh di hadis ini Bu Dokter, bukan dari Tuhan kami. Tuhan kami. Masa kau Tirmizi Tuhan kau 310. bagi-bagi deh? Dengar dulu. Bukakan dulu sekian. Biar kita Tuhan itu maha satu terus kau bagi-bagi. Beda Tuhannya suku Nasrani, beda Tuhannya suku Yahudi, beda Tuhannya suku Sabi'in, beda Tuhannya Masa suku debat mengandalkan Google makanya Bu Dokter ini, kenapa dia banyak Jadi bicara, Tuhannya Bu Adam Dokter beda dengan Tuhannya ini? Yesus, Tuhannya Musa. Karena betul kata Muhammad bahwa Apa Bu Dokter bedanya? ini setara dengan anjing. Apa bedanya Wanita Tuhanmu itu dengan setara dengan Tuhannya anjing. Yesus? Termasuk Bedanya? Bu Dokter ini. Tentang Tuhan aja kamu nggak kelar-kelar, Dek. Kamu netek dulu sama emakmu. Ya, kamu Dengar kurang dulu nutrisi Bu otakmu. Dokter. Jangan belum kemana-mana bagus. kalau ditanya. Katanya tadi jujur. Islam yang Iya, jujur. kamu memang jujur, Dek. Karena Di otakmu hadis itu belum Tirmizi sempurna 310 terbentuk. Muhammad Kamu masih berkata kurang nutrisi. bahwa Dek. wanita itu setara dengan anjing. Kau punya emak enggak? Betul Kalau enggak? mak angkat, Bu kalau Dokter. nggak ada makmu. Mak kandungmu nggak Dengar ada mak dulu Bu angkat nggak pulang. Dokter. Apa-apa lah. Itu kata Muhammad. Iya, maklum Bukan mak, kata- otakmu belum nyampe. Itu kata Muhammad bahwa wanita itu setara dengan Otakmu belum anjing. bisa kepake. Jadi apa? Tuhanmu sendiri kau Bermodalkan olok-olok Google saja. abang orangnya, kok nggak bisa jujur. Terus siapa yang Nggak bisa berkata jujur itu? kok rupanya. Kenapa Kau perkataannya bilang diucapkan? saya Islam yang paling jujur, makanya saya dibenci Kau semua. sebarkan perkataan Oke, Tuhanmu kalau aja. kalau Saya memang dengar Bu nih. Dokter jujur, Saya apakah dengar. betul bahwa kalian itu setara dengan anjing? Saya janji. Itu kata Muhammad. Sami'na wa ata'na akan perkataan Tuhanmu. Oh, bagikan aja Dengar perkataan dulu Tuhan Bu Dokter, tentang jangan kemana-mana Rasulullah loh kalau Muhammad. ditanya. Tuhanmu berfirman Kita tentang mute Rasulullah Muhammad dulu. mengatakan seperti Betul, apa? betul Bahwa apa beliau parakletos enggak? asli, Bahwa ya, parakletos kalian asli yang dibuatkan oleh wanita-wanita Islam Rasulullah ini Yesus. setara dengan anjing. Itu kata Muhammad, bukan kata saya. Rasulullah Yesus sebagai sosok parakletos asli Itu di kata sebelumnya Muhammad, menubuatkan bukan kata parakletos saya. asli Di selanjutnya yang hadis meneruskan Tirmizi visi misi nomor kerasulan dan 310 kemesyatan kenabian Muhammad aslinya. berkata bahwa Menjadi wanita itu setara babunya dengan Tuhan edisi anjing. berikutnya yang terurapi, yang termaksumkan atau terkristusi. Aduh, gimana-mana ditanya katanya jujur, Islam yang jujur. Lah perkataan Kejujurannya Tuhanmu itu kan maha gimana? jujur. Ditanya Ada enggak kejujuran di atas ditanya kejujuran dari apa, perkataan Tuhanmu? ininya Terus jawabnya kenapa bukan lain. perkataan Tuhanmu yang kau sharekan? Saya Kan kau maunya bilang tadi, sami'na wa Dokter. Bu ata'na Dokter dengan bilang perkataan tadi Tuhanmu. bahwa Perkataan saya Tuhanmu, Islam Dek. yang jujur. Oke, saya Tuhan, tanya Dek. apa betul Tolong, bahwa tolong. Muhammad itu berkata Ya oke lah, kita skip lah wanita-wanita itu. Islam Kita itu skip setara lah dengan dia anjing. itu. Betul apa Karena enggak? itu perkataan pendusta Bermodalkan toh. Google. Itu wangsit toh. Kau bilang tadi wangsit. Oke lah, kita dengar perkataan Tuhanmu. Tuhanmu berfirman tentang apa Rasulullah Muhammad ini? Diakah yang menciptakannya atau siapa yang menciptakan Rasulullah Muhammad ini? Ciptaan Yesus. Tuhan bernama Yesus, berarti Yesus menciptakan Rasulullah Muhammad. Bagaimana cara dia menciptakannya? Dari Kapan mana Yesus kau menciptakan Muhammad? dapat? Dari mana kau dapat? Kan Kau Tuhan narasi bernama liar Yesus, loh, kau Dokter. bilang tadi. Siapa yang ngajarin kau Tuhan bernama Ini Yesus? loh, ini Jadi Yesus perkataan kalau menyebut kamu, Tuhan menyebut loh. nama dirinya. Ya Tuhanku ya Kau yang diriku bilang sendiri. tadi, Dokter, Berlalukanlah bahwa cawan saya ini daripada Islam aku ya yang Tuhanku ya jujur. diriku sendiri ya si anak ya Makanya saya mau lihat kejujuranmu sampai di mana. Ya Nabi asli ya Apa Rasul Mesias betul? asli pewarta Memang kau Injil. Islam yang jujur apa enggak? Keluar masuk kampung Galilea ya Tuhanku ya diriku sendiri. Ditanya apa? Jawabnya apa? Iya, waktu Yesus berdoa itu menyebut nama dirinya atau menyebut nama Tuhannya? Yesus mengusir setan, mengeluarkan setan dari tubuh B2 itu. Menyebut Bu nama Dokter, Tuhannya atau menyebut dirinya? Sebentar, Prof. Bu Dokter, Bu Dokter udah bisa rehat dulu ini, udah banyak nih Bu Dokter yang mau saya gas. Bu Dokter udah boleh rehat lah. Cuma ditanya, Jangan ditanya apa? ngaku murtad dulu Jawabnya ya. apa? Aku Percuma. pamit, aku raja debat. Iya, Pamit, aku pamit, tapi pastikan turunlah dulu. Kamu. Oh, tak separuh pantas saja. Sebentar, Nanti kalian itu anjing, setara dengan anjing. Pastikan sebentar, dulu Prof. kau tidak bisa murtad seperti Yudas, Dek. Karena apa? Karena kau belum tergembalakan ya. Kedombaanmu itu masih buta. Turunlah kau, turunlah kau. Keberimanmu itu masih jahil ya. Iya. Nah, makanya saya bilang janganlah kau minta dituntun sama Zuma yang si buta itu. Si buta nuntun si buta sama-sama. Kau masih Makanya orang. Muhammad berkata bahwa kalian itu setara Udah, dengan udah, anjing. udah. Karena Oke, udah siap, tahu siap, kalian siap. ngeles. Oke, Turun ini turunkan mengradu. Bang Prab jangan terlalu keras sama ibu itu. Ibu itu bagiannya itu menghajar orang si Juma itu. Iya, tapi gini loh Bang Ale. Tadi kan dia bilang Islam yang jujur. Begitu ditanya bahwa Muhammad berkata wanita itu setara dengan anjing, nggak mau jujur dia. Oke lah, ini sudah ada nih si Aldi, si Hari, si siapa ini ya? Si Mumpung. Ya gimana Mumpung nih? Aldi. Ya. Kenapa Bang? Kenapa? Tadi Bu Dokter itu mau atau
Muslim dia itu. Islam itu. Islam lah dia perkataannya gimana kamu tidak bisa menilai dia. Iya, tapi cukup itu ya, pinter banget dia. Tanpa Pintar lah, ya memang pintar kalau sudah tahu. Iya kalau pintar dia karena dia sudah tahu bertuhan, dia pintar. Iya, tanpa melihat itu Google. Kalau si Mumpung ini Bang, Aldi dia nggak pinter, dia masalahkan Google coba. Sementara dia bisa TikTok pun gara-gara Google coba. Nggak bisa Bang, walaupun abang sudah melihat Google, tetapi tidak bisa mempertuhankan ketuhanan itu nggak bisa bicara Bang. Makanya, maksud saya itu harus baca buku. Jawab pertanyaan saja tidak mampu Bang. Iyalah. Percayalah. Makanya kalau hanya dia lah Bang Mumpung ya. Saya saranin Bang Mumpung, dengar dulu Bang Mumpung. Ya. Saya saranin ya kalau abang memang nggak percaya tentang terjemahan dari Google, karena sekarang kan zaman modern ya kan. Ya. Semua bahasa dapat diterjemahkan. Tapi kalau memang abang nggak percaya, udah kembali ke zaman batu. Enggak Bang. Saya lebih percaya buku-buku yang nggak apa-apa Prof. Gini. Oke, sekarang langsung kita buktikan. Coba Mumpung, bagaimana caramu menunjukkan buku di sini coba? Enggak. Saya di sini cuma sekedar menyimak aja, Bang. Mananya? Bahwasanya apa ya? Enggak, masalahnya kamu itu enggak terima dengan internet. Kamu ingin buku. Oke, sekarang coba saya pengen lihat bagaimana cara kamu menunjukkan buku di sini coba. Enggak lah, gini loh Bang. Gini loh. Dengarkan dulu Bang. Dengarkan dulu. Maksud saya, buku itu yang sampean sudah baca, sudah katam, sudah pernah dibaca referensinya, baru minta bantuan Google untuk memperlihatkannya, bukan asal googling aja. Itu beda Bang, beda. Kok beda? Makanya saya bilang, oke, anggaplah beda. Dengar dulu Bang, anggaplah beda. Sekarang ku kasih kau kesempatan, coba bagaimana caranya kamu menunjukkan buku di sini, coba silakan. Gini Bang, dengarkan baik-baik. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan ya. Dari perkataan Abang itu hanya menampilkan media, menampilkan menampilkan tulisan-tulisan aja. Nah, abang nggak kurang setuju kan menunjukkan tulisan ini, benar kan? Soalnya tidak. Abang setuju apa enggak itu dulu? Abang setuju apa enggak? Loh, gini Bang. Soalnya jangan gini Bang, jawab yang kutanya. Abang setuju apa tidak ketika kutunjukkan ini? Setuju apa enggak? Setuju aja Bang. Ya sudah, terus apa masalahnya ke buku? Ini ketika masuk lebih dalam lagi, Anda sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena di mana hanya Google. Kedalaman berapa dia yang tidak bisa masuk coba? Nah, tadi saya bilang yang dari sore tadi. Yang mana? Suatu hal apalagi wahyu dari Allah itu nggak bisa dimaknai hanya Google. Siapa bilang nggak bisa dimaknai? Siapa yang bilang? Siapa bilang nggak bisa dimaknai? Nah, ini maksud saya. Siapa yang bilang nggak bisa dimaknai? Nggak bisa Bang. Oke, kalau nggak bisa dimaknai, sebentar. Kalau nggak bisa dimaknai berarti Al-Quran itu bukan media. Bukan gitu Bang. Gini loh Bang. Astaga, muter balik. Sedangkan gini Bang. Gimana? Abang pada saat di SMP SMA dikasih materi dalil Pitagoras misalnya, apakah Anda bisa langsung memahami? Ya, masalah saya udah tamat Bang, nggak ada lagi rujukan ke situ. Lo lihat dong, pengandian di situ saya udah tamat dari situ, jadi nggak ada lagi rujukan SD SMP Abang bilang begitu. Ada logis seperti itu nggak masuk di otak Abang. Coba pelan-pelan ya. Gini loh Abangku, justru Anda ini lucu. Perhatikan ya, kamu ini keberatan dengan ayat yang ditunjukkan melalui internet ini, oke? Oke. Nah, tetapi Anda sendiri nggak bisa membuktikan bagaimana caramu membuktikan buku fisiknya. Enggak, makanya saya itu kan udah dari awal coba lah. Terus masalah Abang di mana? Masalah Abang di mana? Masalahnya ketika tadi kan sempat ya ketika sebelum masuk Anda membicarakan Tuhan, keberadaan Tuhan dan lain sebagainya. Ini lucu bagi saya. Aku cuma nyimak aja kok lucu gitu. Oh, maksud Abang nggak bisa kita ketahui tentang keberadaan Tuhan. Iya, jadi perdebatan antara enggak, berarti maksud Abang kita nggak bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Ya gak bisa lah. Oke, makanya baca medianya di Al-Quran ada. Allah itu ada di atas arsy. Itulah tadi media itu Bang, gimana? Iya, gitu. Aduh, tadi kan sebelum aku masuk yang tadi sore itu Abang bilang keberadaan Allah dan saya nyimak aja. Ini menurut saya ini debat kusir atau diskusi yang tanpa ini cuman mengandalkan referensi dari Google aja tanpa membaca yang lebih dalam. Sedangkan perdebatan yang sesungguhnya kan memang benar-benar dari keilmuan. Gini loh Bang, Abang ini tadi kan sebentar loh, kamu dari tadi ngakunya orang media ya. Si pembaca koranmu pun nggak akan tahu kalau tidak kau kasih tahu, ya kan? Karena si pembaca koran pun nggak kenal kau. Tetapi ketika dia beli koranmu maka dia tahu. Sama seperti media, ya, media Allah kepada manusia apa sih? Kitab suci. Lalu dari mana saya tahu bahwa Allah mau berkata bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku? Ya dari media ini, Al-Quran ini. Siapa yang memberitahukannya? Ya Allah mau menurut iman kalian dari Jibril ke Muhammad, benar kan? Oke Bang. Ya udah, terus apa yang masalah? Aduh. Pengetahuan Abang, kok bisa menyimpulkan kalau saya dari media koran? Dari mana Abang? Karena Abang tadi yang ngasih tahu. Abang ngaku orang media. Gimana media sih? Ada media cetak Bang, ada
media fotografi, videografi, Bang. Dari Iya, mana artinya ada medianya kan? Ya nggak bisa kan, dapat mengumpulkan. Loh, maksud dia Bang Ali. Saya udah dapat poinnya di si Mumpung. Nah, disitulah maksudnya kesesatan Abang untuk menyimpulkan, keterbatasan Abang untuk menyimpulkan sesuatu yang tidak. Kenapa? Gini loh Bangku, bagaimana mungkin Anda mengatakan saya ya terbatas ketika saya hanya mengulas yang telah tersampaikan melalui media ini. Kalau Anda nggak setuju dengan yang saya sampaikan, sementara saya mengulas, berarti kamu nggak setuju dengan Al-Quran. Nah, adanya ahli, guru, dan lain sebagainya, Bang. Nggak cuma ahlinya itu kan sudah selesai tugasnya. Apa ahli tugasnya? Ketika dia tulisan Arab, para ahli menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Selesai di situ. Nah, sekarang dia masuk ke ranah publik. Ya, maka ke ranah publik dia berarti secara umum atau universal sudah dipahamin dong kalau begitu. Sekarang saya tanya, tugas pendeta sama pastor apa, Bang? Tugas pendeta? Ya, ya dia berkhotbah di gereja, membacakan ya tentang nggak bisa baca sendiri ya, Pak. Apanya? Apanya, Bang? Nggak bisa baca sendiri, tak, Bang, kalau dibacakan. Kan itu tadi nggak ada pertanyaan bisa atau tidak kan? Gimana sih? Gimana ini Abang ini coba? Kamu ini gini loh, kamu ngaku orang media tapi jujur Bang, ini kamu ini sungguh memalukan sebagai orang media gitu loh. Maksudnya dia maunya seperti ini Bang Hale. Kalau orang Islam ini kan begitu sudah dibaca harus kita belajar lagi. Maksudnya dia harus ngumpulin ilmu lagi, entah ilmu hitam, ilmu apa, harus dikumpulin lagi. Bayangkan Bang Hale, orang Islam ini tafsir pun masih ditafsir. Ujung-ujungnya bertolak belakang. Iya betul. Itu makanya kan itu yang saya bilang tadi sama si Mumpung ini. Jangan kau samakan kualitas akimu yang jongkok kepada raja debat. Itu persoalannya Bang. Nggak mau jujur mereka. Ini loh, kitab tafsir tetapi masih ditafsir lagi. Ujung-ujungnya kata Allah tidak. Tapi ujung-ujungnya nanti iya. Itu orang Islam itu pasti. Karena sama kayak ibu tadi. Ini ada kalimat penekanan di sini. Tidak ada seorang pun, bahkan seorang pun di situ. Tetapi dia tafsirkan lagi menjadi bisa. Kan gini orang Islam. Kualitas orang Islam itu memang seperti ini memahami Alkitab Al-Quran. Yang gini loh Bang. Itu kalau masalah dia memahami itu ya sesuai imannya nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan dia ingin memaksakan. Karena dia nggak paham apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran, dia ingin memaksa raja debat juga nggak boleh paham. Nah ini di sini kebotolan itu tercipta, gitu loh. Ini kan iya, karena di sini sesuai kebutuhannya aja. Misalnya di dalam Al-Quran katanya nggak boleh, tapi kalau dia butuh, tiba-tiba dibolehkan. Sama lah kayak Muhammad tadi. Jadi si Mumpung ini, nggak si Mumpung ini apa sih maunya? Itu dia maunya harus sama kita bersama seperti dia. Gitu. Maunya si Mumpung ini kita harus ilmu lagi. Masalahnya pembicaraan dia itu saya tidak dapat poin apa yang dimaksud dia itu apa. Coba Mumpung jelaskan. Kalau yang saya tangkap tadi Bang, karena dia nggak paham tentang ayat ini, dia paksa saya juga nggak boleh paham gitu loh. Iya tapi raja debat janganlah lari-lari ke sana kemari. Bilang saja saya tidak mengerti ayat ini sudah selesai. Makanya Bang Ali, kata si Edis ya. Jarang loh ada orang Islam yang percaya tentang Al-Quran. Karena gini, ketika kita memperlihatkan satu ayat Quran, dia akan tafsir lagi hingga bertolak belakang dengan ayat tersebut. Gitu. Makanya nggak pernah mau jujur orang Islam, nggak pernah mau jujur. Makanya jarang ada orang Islam yang percaya hadis apa Al-Quran. Jarang. Saya tadi dikeroyok umat itu. Saya tadi juga dikeroyok di roomnya orang Islam juga tadi. Halo, salam. Karena apa? Yang tertulis di situ ditafsirkan seberapa jauh, ya. Kalau perlu sejauh-jauhnya untuk bertolak belakang untuk menutupi ayat itu, bertolak belakang dari ayat itu. Ujung-ujungnya ditafsir dari tafsir ke ditafsir lagi sampai bertolak belakang dengan ayat itu. Nggak mau jujur mereka. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, jangan tiba-tiba ditafsir seberapa jauh. Hingga jadi bagaimana sekarang Mumpung ini ayat ini menurut penafsiran kamu seperti apa? Coba Mumpung. Coba. Bagaimana ayat ini yang ditampilkan di layar besar ini? Paling jawabannya kaji ilmu gitu. Harus kaji ilmu lagi. Orang coba Mumpung. Jawab Mumpung. Bagaimana pendapat kamu soal ayat ini? Ditanya Bang Aldi nih. Sebentar Bang, masih repot Bang. Masih repot katanya. Oke Bang Jaya ini Islam Kristen yang enggak nih Bang Jaya? Bang Jaya? Halo. Islam Kristen Bang Jaya? Salam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Jaya Islam Kristen? Kristen 100%. Ya, apa mau disampaikan Bang? Mau menanggapi yang dari siapa tadi itu, Mumpung kah? Ya, Mumpung. Haji Mumpung.
Haji Mumpung. Kebetulan juga loh, Haji Mumpung. Yang saya herankan, udah Islam dikasih dari Al-Quran, nggak percaya kan? Udah dibilang dari hadis juga nggak percaya. Berarti kan percuma, Al-Quran katanya penyempurna. Bingung juga aku. Berarti yang wahyu dari Allah itu yang kedebuk katanya itu gimana sih maksudnya? Masa Quran ditafsir lagi? Tadi, jangankan Quran bang, surat tafsir aja masih ditafsir lagi gitu. Bingung mereka ini. Nah, makanya juga saya bingung. Aduh, jangankan Quran, kitab tafsir, tapi masih ditafsir lagi. Umat sendiri bingung, apalagi yang kita yang bukan umatnya. Mereka kan kadang-kadang udah Bang Jaya, mereka kita kasih dulu si Mumpung bernapas. Kayaknya dia Oke. kata-kata dia. Bang Ale, saya mau turun dulu, pamit dulu izin. Oke, Bang Klop. Ya nanti. Ya, kita mulai. Oke, shalom semuanya, shalom. Bu Aisyah. Salam. Oke, salam Bu Aisyah. Oke, Dedi, ini Dedi Islam Kristen. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Bu Aisyah. Dede ini Islam Kristen. Dede. Halo, Dede Islam Kristen. Halo, Bang Dede. Halo, Dede. Ya Muslim Bang, Muslim. Oke, baik. Silakan Bang Dede. Bagaimana tanggapan Bang Dede soal ayat ini? Silakan. Tanggapan ayat ini Bang ya. Ya itu terjadi kiamat itu hanya Allah yang tahu Bang. Terus masalahnya tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu selain Allah kan? Selain Allah hanya Allah yang tahu. Nah, terus bagaimana pendapat Abang? Kalau ada orang yang tahu hari kiamat ini berarti dia penipu, benar nggak tuh? Benar kan? Oke, baik. Semoga Abang konsisten ya. Semoga Abang konsisten. Ternyata ada Bang orang ngaku-ngaku Bang. Semoga Abang lantang mengatakan dia penipu. Nih, kasih tunjuk dulu. Malu aku mengatakannya. Coba, saya pengen tahu. Saya pengen dengar Abang itu lantang mengatakan ini ada manusia penipu nih. Coba. Bacakan dulu Bang. Silakan Bang Dede dibaca. Lalu kemudian katakan dia penipu. Silakan Bang. Dalam hati. Yang lantang Bang Dede. Sebaik-baik hari apa itu? Aku nggak lihatnya. Aduh, jelas banget. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jumat. Coba. Siapa yang ngomong itu? Yang ngomong hari Jumat siapa? Ayo. Itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Nah, dia penipu nggak tuh? Bukan penipu kan? Kita sudah dengar debat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku membayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, ya Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita.